Fang Tianan tiba-tiba merasa bahwa nyala api yang tak berujung di lautan kesadarannya tampak dalam keadaan gila. Kemudian, sebelum Fang Tianan dapat bereaksi, nyala api itu tiba-tiba muncul di langit di atas seluruh lautan kesadaran sedikit fluktuasi kesadaran. Fang Tianan mengangkat matanya dan melihat bahwa itu adalah tubuh roh sadar Ling Er. Yang mengejutkan Fang Tianan adalah ketika ideologi Ling Er berangsur-angsur menjadi lebih jelas, fluktuasi energi di seluruh lautan kesadaran juga berangsur-angsur menjadi tenang. Tapi Ling Er merasa sangat lemah terhadap Fang Tianan saat ini. Saya pikir dalam waktu singkat, saya khawatir saya akan mengantuk lagi. Ling Er berkata dengan lelah kepada Fang Tianan, saya sudah memahami alasan keraguan Anda. Nanti, saya akan menggunakan energi terakhir saya, untuk melepaskan penjelasan ini langsung ke lautan kesadaranmu. Saat dia mengatakan itu, suara Ling Er tampak semakin lelah, dan bahkan informasi yang dikirim ke Fang Tianan menjadi sedikit tidak jelas. Jika ada hal lain yang ingin Anda tanyakan, harap cepat. Fang Tianan memikirkannya. Apa yang Ling Er katakan sebelumnya adalah bahwa biaya pemeriksaan dunia luar jauh lebih serius daripada konsumsi kekuatan bintang yang dia berikan. Tiba-tiba menjadi lemah. Itu saja, sepertinya tidak ada yang perlu ditanyakan tentang sisanya. Jika Anda dapat membantu menyelesaikan peningkatan kendala pada kekuatan bintang saya, dalam waktu singkat, saya akan melakukannya. Anda tidak akan menemui kesulitan apapun masalah, kan? Anda tahu, Fang Tianan adalah yang terbaik. Berkultivasi di sini hampir selalu mengandalkan keberuntungan dan kerja keras sendiri. Selain itu, bahkan jika Fang Tianan menghadapi masalah yang tidak dia mengerti, bukankah Fang Tianan masih memiliki mentornya sendiri di Istana Bintang, Tuan Istana Ketiga Tang Yan? Dibandingkan dengan ketika Fang Tianan berada di Sekte King Yun, atau bahkan lebih awal, ketika dia hanyalah murid biasa dari Sekte King Yun dan tinggal di kota King Yun selama 3 tahun, segalanya menjadi jauh lebih baik. Fang Tianan tidak berpikir demikian, tanpa nasihat Ling Er dari lautan kesadaran. Kekuatannya sendiri bertambah, akan stagnan. Tanpa diduga, Ling Er tersenyum tanpa alasan saat ini dan berkata, kamu menganggap masalahnya terlalu sederhana. Saya tidak tahu. Kamu dapat memiliki kekuatan bintang yang begitu istimewa. Apakah kamu beruntung? Atau benarkah? Sayangnya, singkatnya, kamu tidak akan bisa mengambil jalan pintas dan dengan cepat meningkatkan kekuatan bintangmu di masa depan. Bukan, Fang Tianan sedikit aneh. Dia menatap posisi Ling Er dengan mata terbuka lebar, dan bertanya dengan mulut terbuka lebar, jika tidak ada cara untuk meningkatkan kekuatan bintang dengan cepat, lalu apa yang akan aku lakukan selanjutnya? Meningkatkan level kekuatan memang agak merepotkan. Seolah berpikir bahwa saat kekuatannya meningkat, apa yang akan dia hadapi adalah alam Grandmaster atau alam suci. Fang Tianan mau tidak mau merasakan gerakan di dalam hatinya dan bertanya dengan tergesa-gesa, ngomong-ngomong, alam suci kamu disebutkan sebelumnya membutuhkan. Bagaimana saya bisa berlatih cukup keras untuk naik ke level berikutnya? Meskipun Fang Tianan telah bertanya sebelumnya, Ling Er tidak mengetahui perbedaan antara alam suci dan alam Grandmaster. Namun, pikir Fang Tianan, Ling Er harus tahu bagaimana seorang kultivator dapat maju ke alam suci. Dengan cara ini, meskipun Fang Tianan tidak memiliki cara untuk memahami perbedaan antara alam suci dan alam Grandmaster, itu sudah cukup bagi Fang Tianan untuk lebih fokus pada jalur kultivasinya di masa depan. Dalam analisis terakhir, Fang Tianan masih berpikir bahwa akan lebih baik baginya untuk mengincar alam suci daripada langsung maju ke alam Grandmaster. Saint Realm, ada sedikit jeda dalam suara Ling Er, cara kamu berlatih sekarang adalah bergerak menuju Saint Realm. Fang Tianan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Apakah kamu memperhatikan adanya perbedaan dalam lautan kesadaranmu? Ling Er bertanya. Perbedaan terbesar adalah keberadaanmu, kan? Fang Tianan bergumam dengan marah. Maksudku, selain aku, Ling Er terus bertanya, apakah tidak ada sesuatu yang istimewa? Selain kamu, Fang Tianan tertegun, sepertinya tidak ada perbedaan, kan? Namun, saat dia berbicara, Fang Tianan tiba-tiba melihat ke belakang kesadarannya, tepat di istana, di pintu, ada totem burung Phoenix yang jelas. Apakah ini berarti totem Phoenix ini adalah keberadaan khusus di lautan kesadaran? Fang Tianan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Ya, Ling Er sepertinya mengangguk, saat ini, hanya ada satu totem Dharma di lautan kesadaranmu. Oleh karena itu, kamu masih perlu terus bekerja keras untuk mengintegrasikan totem Dharmamu yang lain. Saatnya tiba, kamu akan tahu bagaimana cara maju ke alam suci. Penampakan Dharma lainnya adalah penampakan Dharma Naga. Fang Tianan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam diam-diam. Jika perkataan Ling Er tidak menipu,
maka Fang Tianan dapat memahami bahwa kekuatan asli Jiaolong Dharma dan Qingluan Dharma keduanya adalah monster, dan mereka telah memasuki tubuh Fang Tianan bersama-sama. Dengan cara ini, Fang Tianan menyadari kemampuan kedua Dharma. Namun kini, penampakan Phoenix Dharma telah mengukir totemnya di lautan kesadaran Fang Tianan. Jika ia terus bertanya, tak heran jika Fang Tianan juga akan mengukir totem penampakan naga Dharma di lautannya, kesadaran. Namun, apa yang perlu dipertimbangkan oleh Fang Tianan adalah bahwa begitu dia benar-benar melakukan ini, menurut pendapat dari 3 Master Aula, itu akan sepenuhnya mengakhiri harapan untuk maju menjadi praktisi Grandmaster Realm. Anda harus tahu bahwa kekuatan magis praktisi tingkat Master didasarkan pada kemampuan Dharma. Jika energi dari 2 bentuk Dharma Fang Tianan terintegrasi dengan kesadaran ilahi miliknya, maka akan sangat sulit untuk mewujudkan kekuatan magis murni. Untuk sesaat, Fang Tianan tidak bisa menahan keraguan di dalam hatinya. Adapun Ling Er, yang sedang menghadapi Fang Tianan, mungkin dia benar-benar merasa lelah, atau mungkin konsumsi energi sebelumnya terlalu besar. Saat Fang Tianan berpikir keras, tubuh roh ideologis Ling Er, secara bertahap menghilang di lautan Fang Tianan, kesadaran. Seperti yang dikatakan Ling Er sendiri, dalam waktu singkat, kesadaran Ling Er akan tertidur lelap kembali. Tentu saja, Fang Tianan juga tahu di dalam hatinya bahwa Ling Er tertidur lelap kali ini, yang benar-benar berbeda dari tidur sebelumnya di Gua Warisan. Pada saat ini, Ling Er menghabiskan terlalu banyak energi dan memilih untuk tidur nyenyak sementara. Setelah Fang Tianan meningkatkan pelatihan kekuatan bintangnya dan dapat memberi Ling Er lebih banyak kekuatan bintang, Ling Er akan segera bangun. Tidak, tepat setelah tubuh roh sadar Ling Er menghilang sedikit demi sedikit ke lautan kesadaran, Fang Tianan dengan sengaja membenamkan pikirannya ke dalam kartu batas di tengah dantian dan mengamatinya dengan cermat. Batu hitam itu tidak muncul kembali. Adapun tungku alkimia di kartu batas, dan bahkan seluruh kartu batas, sepertinya tidak ada pergerakan. Seolah-olah kesadaran Ling Er benar-benar terbenam dalam lautan kesadaran Fang Tianan. Fang Tianan samar-samar bisa merasakan kehadiran Ling Er. Bagaimanapun, lautan kesadaran masih menjadi milik Fang Tianan. Namun, Fang Tianan tidak memiliki cara untuk menghubungi Ling Er. Mengenai berbicara, berkomunikasi, atau bahkan meminta Ling Er untuk menyelesaikan keraguannya, dia bahkan tidak memikirkannya. Jika tubuh roh sadar Ling Er belum sepenuhnya menghilang pada saat ini, sekelompok cahaya yang bersinar tiba-tiba meledak dari atas lautan api tempat Ling Er awalnya ada, dan bergabung ke dalam lautan kesadaran Fang Tianan pasti curiga. Apakah kemunculan Ling Er hanyalah ilusi? Cahaya di lautan kesadaran mewakili informasi. Baik itu ideologi Fang Tianan maupun ideologi Ling Er sebelumnya, pada hakikat semuanya terdiri dari cahaya. Selain itu, setiap pancaran cahaya yang menyinari lautan api tak berujung di lautan kesadaran merupakan sisa informasi dari pemandangan yang dialami Fang Tianan. Oleh karena itu, Fang Tianan dapat terus-menerus membaca sedikit demi sedikit tentang apa yang terjadi padanya di lautan kesadarannya sendiri. Dan lautan kesadaran setiap kultivator adalah tempat paling misterius bagi kultivator ini. Jika lautan kesadaran diserang oleh kultivator lain, maka itu setara dengan semua rahasia kultivator ini yang diungkapkan kepada kultivator lain. Betapapun dalamnya saling pengertian antara kedua orang tersebut, seberapa erat hubungan kedua orang tersebut, dibandingkan dengan komunikasi di lautan kesadaran, atau bahkan invasi, itu bukanlah apa-apa. Sejak Ling Er bangun, dia telah muncul langsung di lautan kesadaran Fang Tianan. Pertama, karena tubuh asli Ling Er adalah sutra alkimia yang terintegrasi dengan lautan kesadaran Fang Tianan juga karena Ling Er telah menyerap sebagian energi sadar Fang Tianan sebelumnya. Hubungan samar antara keduanya jauh melampaui Fang Tianan dan yang lainnya. Selain itu, bahkan setelah Ling Er muncul di lautan kesadaran Fang Tianan, dia tidak mengambil inisiatif untuk memahami kesadaran di lautan kesadaran Fang Tianan. Terus terang, Ling Er seperti roh yang bersemayam di lautan kesadaran Fang Tianan, dia tidak membiarkan Fang Tianan merasa bahwa rahasianya terungkap seluruhnya di mata Ling Er. Ling Er sendiri tidak melakukan sesuatu yang berlebihan. Jika tidak, mungkin akan sulit bagi Fang Tianan untuk menenangkan diri dan berkomunikasi dengan Ling Er, bukan? Namun, pada saat ini, ketika ideologi Ling Er berangsur-angsur menghilang, cahaya kuat yang akhirnya meledak adalah apa yang Ling Er ingin agar Fang Tianan ketahui, informasi penting tentang masalah yang dia temui dalam mempraktikkan kekuatan bintang. Fang Tianan dapat merasakan bahwa jumlah informasi yang disampaikan oleh Ling Er pada saat-saat terakhir sangatlah besar. Tiba-tiba, Fang Tianan merasa lengah. Pantas saja Ling Er tidak menjelaskan secara pribadi kepada Fang Tianan,
melainkan memilih untuk mengintegrasikan bagian kesadarannya ini langsung ke lautan kesadaran. Dengan cara ini, Fang Tianan dapat memahami lebih dalam kunci permasalahannya. Sedangkan untuk Ling Er, dia tidak perlu menahan kelelahannya dan membuang waktu untuk berkomunikasi dengan Fang Tianan. Namun, meski begitu, ketika Fang Tianan pertama kali menerima informasi ini, dia masih sangat terkejut, dan bahkan menunjukkan rasa tidak percaya. Bahkan setelah pikiran Fang Tianan kembali ke tubuhnya dan melepaskan diri dari belenggu lautan kesadaran, dia masih tertegun dan melihat keluar jendela, tidak dapat pulih. Saat ini, di luar jendela, langit sudah cerah. Hangatnya sinar matahari menyinari setiap sudut gerbang gunung tempat Istana Bintang berada, seolah energi matahari sedang menunjukkan panasnya sendiri secara maksimal. Hanya wajah Fang Tianan yang masih sedingin biasanya. Dan di dalam hati Fang Tianan, dia juga merasakan sedikit kedinginan. Menurut informasi yang ditinggalkan oleh Ling Er, alasan terbesar mengapa Fang Tianan tidak dapat dengan cepat mengembangkan kekuatan bintang setelah berlatih sesuai dengan metode pelatihan yang dia instruksikan adalah karena raksasa-raksasa yang dibangun secara artifisial di benua tempat Fang Tianan berada. Larangan semacam ini tidak ditujukan pada orang tertentu. Atau mungkin itu kekuatan tertentu, tapi menargetkan seluruh benua. Dalam pesan yang disampaikan Ling Er juga terdapat sebuah kata yang mengejutkan Fang Tianan, yaitu tanah yang ditinggalkan para dewa. Terus terang, benua tempat Fang Tianan berada adalah dunia para pembudidaya yang ditinggalkan oleh dewa. Hampir seketika, Fang Tianan mengerti mengapa tiga penguasa Istana Bintang mengatakan bahwa warisan budidaya di benua ini tidak sempurna. Master Aula Utama akan belajar dari karya klasik Star Palace. Cari tahu tentang keberadaan pembudidaya benua lain dengan warisan lengkap. Selain itu, Fang Tianan dapat sedikit mendeteksi beberapa perbedaan spesifik antara Grandmaster Realm dan Saint Realm. Yaitu, keadaan Alam Master. Dia adalah seorang kultivator senior di benua ini. Sebuah dunia yang saya temukan setelah menerobos ke dunia nyata. Oleh karena itu, Fang Tianan hanya mendengarnya. Semua kultivator yang saya kenal dan pahami sedang menuju Alam Master. Sebab, di benua yang warisannya telah terputus, semua orang mungkin belum pernah mendengar nama Saint Realm, apalagi berlatih ke arah ini. Kemudian, Fang Tianan memikirkan zaman kuno yang disebutkan oleh Guru Aula ketiga. Pada saat itu, ada praktisi yang melampaui Alam Master, yaitu alam pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi. Tentunya pada saat itu, mungkin benua ini belum diserahkan oleh dewa. Fang Tianan merenung secara diam-diam. Adapun dewa yang disebutkan Ling Er, pada analisis terakhir, dia juga seorang kultivator. Itu tidak lebih dari keberadaan yang jauh lebih kuat dari kultivator biasa. Tidak, itu harusnya jauh lebih kuat dari kultivator manapun yang pernah berhubungan dengan Fang Tianan sejauh ini. Hanya dengan cara ini kita dapat menggunakan kekuatan manusia untuk menutup seluruh benua. Nasihat Ling Er sebelumnya tentang cara mengembangkan kekuatan bintang kepada Fang Tianan tidaklah salah. Hanya saja Ling Er tidak memahami bahwa lokasi Fang Tianan berada adalah tempat yang ditinggalkan dewa. Pembatasan di seluruh benua sepenuhnya mengisolasi tubuh Fang Tianan dari cahaya kekuatan bintang di langit. Hal ini menyebabkan Fang Tianan tidak berhasil memperoleh peningkatan kekuatan bintang melalui pengoperasian kekuatan bintang di tubuhnya. Tentu saja Fang Tianan masih bisa merasakan hangatnya matahari dan melihat langit berbintang dalam kesehariannya, namun tidak mungkin menyerap kekuatan bintang melalui fenomena tersebut dan menggunakannya untuk kepentingannya sendiri. Tanpa sadar, Fang Tianan memikirkan dirinya di Star Refining Field, atau di tempat rahasia Star Palace. Di dua dunia kecil ini, Fang Tianan dapat langsung menyerap kekuatan bintang dari luar melalui pengoperasian kekuatan bintang di tubuhnya. Hal ini terutama terlihat di tempat rahasia Istana Bintang. Selain itu, di bidang pelatihan bintang, Fang Tianan perlu menyerap energi matahari terlebih dahulu, baru kemudian ia dapat mengubahnya menjadi keberadaan kekuatan bintang melalui pelatihannya sendiri. Fang Tianan berpikir itu mungkin ada hubungannya dengan lokasi munculnya dua dunia kecil ini. Pertama-tama, lingkungan Fang Tianan di tempat rahasia Istana Bintang, jika tebakan Fang Tianan benar, pasti sangat jauh dari benua tempat dia berdiri. Saat ini, pembatasan di benua ini sudah bisa ditembus. Bagaimanapun, pada saat itu, Fang Tianan dapat merasakan planet besar yang suram di bawah platform tempat dia berdiri. Terlebih lagi, ketika Fang Tianan menyadari keberadaan kekuatan bintang, matahari di atas kepalanya jauh lebih besar daripada matahari yang dilihatnya saat dia berdiri di daratan. Kedua, kekuatan bintang yang dirasakan Fang Tianan di Star Refining Field di Star Palace jauh lebih lemah daripada di tempat rahasia Star Palace. Dengan cara ini,
Fang Tianan menebak bahwa ruang di mana situs pemurnian bintang berada seharusnya berada di antara benua di bawah kakinya dan ruang di mana tempat rahasia istana bintang berada. Sebaliknya, Fang Tianan tidak meninggalkan dunia kecil di Pulau Es dan Api yang dia kunjungi, dan bahkan gua warisan, dari benua tempat dia berdiri. Siapa yang membuat Fang Tianan tidak merasakan keberadaan kekuatan bintang di dua dunia kecil ini? Fang Tianan melihat pemandangan di luar jendela dan merasa tersesat untuk beberapa saat. Perlahan-lahan, beberapa warna menumpuk di mata Fang Tianan. Biarpun benua tempat dia berada saat ini adalah tanah yang ditinggalkan oleh para dewa, lalu kenapa? Penampilan Joiner langsung terlintas di benak Fang Tianan. Setidaknya, keberadaan Joiner telah menegaskan kepada Fang Tianan bahwa, jika memungkinkan, ia masih memiliki kesempatan untuk pergi ke benua tersebut dengan warisan yang lengkap. Dan, Master Aula Utama dan Master Aula ketiga Istana Bintang selalu sangat optimis dengan pertumbuhan Fang Tianan, jadi mengapa tidak fokus pada kekuatan luar angkasa yang dimiliki Fang Tianan? Tujuan utamanya secara alami sama dengan tujuan Fang Tianan, untuk menemukan benua dengan warisan yang lengkap. Hanya dengan cara ini Master Aula Utama dan Master Aula ketiga dapat menerobos kungkungan alam Grandmaster dan maju menjadi eksistensi di luar alam Grandmaster, bukan? Jadi, Fang Tianan merenung. Tampaknya dia tidak sendirian dalam perjalanan kultivasinya. Saat berikutnya, Fang Tianan memikirkan Ling Er di lautan kesadarannya lagi. Kalau kita bilang, sosok Joiner masih agak jauh. Terlalu tidak terduga. Rencana yang dinanti-nantikan oleh penguasa Istana Bintang untuk menemukan benua lain dengan warisan lengkap agak kabur dan tidak pasti. Kemudian, kehadiran Ling Er membuat suasana hati Fang Tianan yang gelisah menjadi tenang dalam sekejap. Dengan pengetahuan dan pengalaman Ling Er, Fang Tianan bertanya-tanya, bahkan jika dia tidak pergi ke benua praktisi lain dengan warisan lengkap, Fang Tianan dapat berhasil maju ke alam suci, bukan? Adapun masa depan, jika Fang Tianan ingin mencapai tingkat kekuatan orang tua Tian Chan yang meninggalkan warisan, Ling Er harus bisa membantunya. Jadi, apalagi yang perlu ditakutkan oleh Fang Tianan? Bagi Fang Tianan saat ini, yang terpenting adalah bekerja keras untuk mengembangkan kekuatan bintang di tubuhnya terlebih dahulu, memperkuatnya hingga tingkat tertentu, dan membangkitkan Ling Er kembali. Tentu saja, menurut bimbingan Ling Er, jika Fang Tianan ingin maju ke alam suci, dia harus meningkatkan kekuatan naganya secepat mungkin. Jika tidak, mustahil bagi Fang Tianan untuk menjadi seorang kultivator tingkat suci. Setelah memiliki pemahaman umum tentang perbedaan antara alam suci dan alam Grandmaster, Fang Tianan secara alami berharap bahwa dia akan langsung maju menjadi praktisi alam suci. Selain itu, yaitu, Fang Tianan diam-diam berpikir bahwa jika dia ingin membiarkan Master Aula Utama dan Master Aula ketiga melihat harapan untuk menemukan benua yang tersisa dengan warisan kultivator lengkap sesegera mungkin, maka budidaya kekuatan ruang di tubuhnya, itu adalah pasti tidak mungkin stagnan. Untuk sesaat, Fang Tianan merasakan pemandangan di matanya menjadi jelas satu persatu. Meskipun dunia yang dilihat Fang Tianan memiliki satu atau lain kekurangan, seolah-olah setiap adegan di tanah yang ditinggalkan para dewa hanyalah bayangan, tetapi selama masih ada secercah harapan, Fang Tianan akan melakukannya, tidak melepaskan kesempatan apapun dia harus bekerja keras. Dibandingkan dengan kultivator lain yang tidak memahami semua ini, Fang Tianan tiba-tiba merasakan kebahagiaan penuh muncul di hatinya. Tampaknya pada saat ini, Fang Tianan melihat sinar matahari yang semakin cerah di luar jendela, dan suasana hatinya menjadi sangat cerah. Sepanjang hari, Fang Tianan berada di kamarnya, memilah pikirannya, membuat rencana untuk langkah pelatihan selanjutnya, dan bahkan memahami pengalaman pelatihan sebelumnya untuk menstabilkan tingkat kekuatannya. Baru keesokan harinya Fang Tianan bertemu dengan Murong Sue, Liu Dingsu, Wu Minqi, dan Zhou Zhaoxue. Kelima orang ini juga merupakan 5 orang yang memasuki bidang pemurnian bintang di Istana Bintang bersama-sama untuk menyelesaikan misi mereka. Fang Tianan melihat 4 orang lainnya berkumpul, dan dalam sekejap, dia sepertinya memahami niat mereka. Setelah menyelesaikan tugas di Star Refining Field, perolehan kelima orang itu bisa dikatakan sangat besar. Meskipun Fang Tianan memiliki kesempatan untuk mundur di ruang rahasia Istana Bintang, dia telah menyia-nyiakannya tanpa sepengetahuan Fang Tianan. Namun, Fang Tianan tidak menyesalinya sama sekali. Faktanya, diam-diam Fang Tianan merasa sedikit bersyukur atas retret ini. Jika tidak demikian, bagaimana Fang Tianan bisa mengintegrasikan energi Phoenix Dharma miliknya ke dalam lautan kesadaran dan meninggalkan totem burung Phoenix di lautan kesadaran? Di mata kultivator lain, ini mungkin merupakan langkah yang berani, tetapi bagi Fang Tianan, ini adalah langkah pertama untuk menjadi orang suci.
Selain itu, selain ramuan dalam dari berbagai tingkat monster yang dipanen oleh Fang Tianan dan 5 orang lainnya di Istana Bintang, tanaman berharga tersebut belum didistribusikan secara wajar. Untuk saat ini, tanaman tersebut disimpan di tangan Murong Sue. Jelas sekali, 4 orang dari Murong Sue yang berkumpul kali ini secara alami fokus pada bagaimana mendistribusikan tanaman berharga yang diperoleh di Star Refining Field. Saya katakan, kalian, sebenarnya Anda tidak perlu melakukan ini. Fang Tianan tersenyum pada mereka berempat dan berkata, bahkan jika saya mengasingkan diri, Anda dapat mengalokasikannya terlebih dahulu. Itu tidak mungkin. Murong Sue berkata dengan serius dan menolak, kami dapat menemukan tanaman berharga ini hanya atas saran Anda. Bagaimana kami bisa melewati Anda dan mendistribusikannya terlebih dahulu? Itu benar. Liu Dingzu mengangguk dan berkata, selain itu, baru-baru ini, kami meminta para tetua Istana Bintang untuk secara khusus mengidentifikasi 17 tanaman di sini. Dengan hasilnya, kita semua juga bisa pemahaman saya tentang tanaman ini menjadi lebih dalam. Petik 2. Oh, Fang Tianan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang dikatakan para tetua Istana Bintang. Ketika Fang Tianan bertanya, dia tiba-tiba menemukan bahwa ekspresi keempat orang di depannya telah sedikit berubah, dan mereka merasa ragu untuk berbicara. Untuk sesaat, beberapa keraguan muncul di benak Fang Tianan. Saya berkata, mungkinkah para tetua Istana Bintang yang mengidentifikasi tanaman ini tidak memiliki banyak nilai? Sebaliknya, lalu mengapa ekspresi wajahmu begitu aneh? Fang Tianan mengangguk terlebih dahulu dan kemudian bertanya, semakin tinggi nilai materialnya, kita seharusnya semakin bahagia. Bukankah kita sedikit terkejut? Liu Dingzu berkata sambil tersenyum, jika Anda benar-benar ingin membicarakannya, meskipun saya memiliki perkiraan awal ketika saya berada di Star Refining Field, ini semua dari tingkat kelima hingga tingkat kelima, tingkat keenam. Jamu yang diambil dari perawatan monster pasti memiliki nilai tertentu, tapi setelah dianalisis oleh para tetua, aku tiba-tiba menyadari betapa dangkal pemahamanku sebelumnya. Oh, senyuman aneh tiba-tiba muncul dari sudut mulut Fang Tianan. 17 tumbuhan semuanya dikumpulkan oleh Fang Tianan. Di antara mereka, ada total 12 tumbuhan yang dijaga oleh monster tingkat kelima, sementara ada 5 tumbuhan yang dijaga oleh monster tingkat 6. Dalam keadaan normal, semakin tinggi level monster tersebut, semakin besar nilai ramuan yang dijaganya. Namun, karena Fang Tianan dan yang lainnya akan menjarah hampir setiap kali mereka menemukan wilayah di mana monster bercokol, ada sebagian besar tumbuhan ini masih lama sebelum matang. Dengan cara ini, nilai jamu secara alami akan sedikit terdiskon. Sebaliknya, Fang Tianan tidak dapat memberikan gambaran pasti tentang distribusi spesifiknya. Saya pikir sebaiknya saya menjelaskan kepada Anda nilai ramuan ini dan kematangannya terlebih dahulu. Liu Dingzu memikirkannya dan berkata kepada Fang Tianan, beberapa dari kami semua hadir ketika para tetua menganalisisnya, mari kita lakukan distribusi finalnya, bagaimana? Tentu, dan Murong Sue juga berada pada saat ini. Memanfaatkan situasi ini, dia mengeluarkan ke-17 ramuan itu. Tempatkan mereka satu persatu di depan semua orang. 5 tumbuhan yang dijaga oleh monster tingkat 6 disatukan. Sisanya ditempatkan di sisi lain. Pertama-tama, ini adalah 5 ramuan yang diperoleh dari monster tingkat 6. Liu Dingzu menganalisis dan berkata, karena tepat ada 5 ramuan, dan total kita berlima, jadi dengan satu untuk setiap orang, semuanya, seharusnya tidak punya pendapat apapun. Itu sudah pasti. Wu Minqi menjawab dan berkata, satu-satunya hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa para tetua telah menganalisisnya dan menemukan bahwa nilai dari 5 ramuan sebenarnya hampir sama. Di antara mereka, ada 2 ramuan, yang bahkan para tetua pun tidak pandai melakukannya. Jelas, efek spesifiknya berbeda. Namun, karena kematangan herbal yang berbeda, ada perbedaan nilainya. Wu Minqi sedikit tidak berdaya dan mengangkat bahu ke arah semua orang. Saya pikir lebih baik melakukan ini. Zhou Zhaoxue menyarankan di sampingnya, mari kita mulai dengan pemilihan tanaman herbal untuk putaran ini berdasarkan siapa yang memberikan kontribusi terbesar pada misi ini. Saya menghargai ini. Saya juga tidak keberatan. Segera setelah itu, Fang Tianan dan Wu Minqi juga mengangguk. Kemudian, untuk putaran kedua, kami akan memilih 12 tumbuhan berikut dalam urutan terbalik. Untuk 7 tumbuhan terakhir yang tersisa, salah satunya rusak parah. Zhou Zhaoxue dia melanjutkan, dan menunjuk ramuan yang rusak parah dengan tangannya, ada satu lagi. Menurut yang lebih tua, masih sangat muda. Pada dasarnya, kecuali kelebihan di kelas, tidak ada apa-apa. Jadi,
Menurut saya dua ini bisa dijadikan tambahan dari dua terakhir yang dipilih di babak pertama, dengan cara ini, hanya tersisa 5 ramuan. Menurut urutan putaran pertama, bagaimana kalau semua orang membuat pilihan? Saya kira begitu. Fang Tianan merenung sejenak dan berkata, bagaimanapun, ramuan ini sebenarnya ditemukan oleh semua orang bersama-sama. Jika mereka benar-benar ingin dibagi rata, kecuali ramuan ini dan Istana Bintang ditukar dengan poin, sebaliknya, pasti akan ada seseorang yang lebih baik dan lebih buruk. Namun, menurutku dengan pengalaman bersama di Star Refining Field, kita seharusnya tidak peduli dengan ketidakseimbangan ini, bukan? Untuk sesaat, mereka berlima saling berpandangan dan tersenyum berbarengan. Setelah itu tinggal bagaimana menentukan siapa di antara 5 orang yang memberikan kontribusi lebih besar dalam misi ini. Fang Tianan adalah orang pertama yang terpilih. Lalu datanglah Liu Dingzu dan Wu Minqi. Toh, kedua orang ini juga pernah bersaing dengan aura asal-muasal air. Terakhir, Zhou Zhaoxue dan Murong Sue. Dalam kata-kata Murong Sue sendiri, kepala aula utama pernah secara khusus mengingatkannya bahwa penghalangannya berdampak tertentu pada hasil panen beberapa orang. Oleh karena itu, pantas baginya untuk menjadi orang terakhir yang memilih manfaat jamu. Oleh karena itu, Fang Tianan memiliki 3 ramuan lagi di tangannya. Dari segi kuantitas, Zhou Zhaoxue dan Murong Sue masing-masing memperoleh 4 tanaman herbal, namun dari segi nilai tanaman herbal, mereka adalah yang paling sedikit di antara 5 tanaman herbal tersebut. Setelah 5 orang membagikan jamu secara diam-diam, mereka mengucapkan selamat tinggal satu sama lain. Pada akhirnya, Murong Sue memilih untuk tetap tinggal, seolah-olah ada sesuatu yang ingin dia sampaikan kepada Fang Tianan. Sebaliknya, Liu Dingzu, sebelum pergi, menatap Fang Tianan dengan main-main, lalu bolak-balik menatap Fang Tianan dan Murong Sue. Hal itu justru membuat suasana antara Fang Tianan dan Murong Sue menjadi canggung. Aku belum mengucapkan selamat padamu. Murong Sue merenung sejenak, lalu memecah keheningan di antara keduanya. Kali ini, 3 ramuan yang kamu pilih harusnya memiliki nilai terbaik, bukan? Anda tahu, ketika Murong Sue memilih ramuan kedua, dia terdorong oleh mata Fang Tianan. Samar-samar, Murong Sue benar-benar yakin. Dalam hal pemahaman tentang jamu, Fang Tianan harus menjadi yang paling mendalam di antara kelimanya. Bahkan tumbuhan ini telah diidentifikasi oleh para tetua Star Palace. Perasaan ini datangnya sangat tiba-tiba. Murong Sue sangat bersedia mengikuti saran Fang Tianan ketika memilih herbal. Haha, Fang Tianan mengangkat bahu dan berkata, jika kamu benar-benar ingin membicarakannya, aku memilihnya sendiri. Itu hanya 2 ramuan. Yang terakhir adalah yang kalian pilih untuk disimpan. Hah, Murong Sue mengeluarkan suara lembut, lalu. Dia menatap Fang Tianan dengan pandangan yang mengatakan, saya mendapat keuntungan tetapi saya masih bertingkah seperti anak baik. Katakan padaku, kenapa aku harus menjadi orang pertama yang memilih ramuan ini? Dikatakan, Murong Sue juga menempatkan dirinya pada seleksi putaran kedua karena dialah yang pertama terpilih dan diberi bimbingan oleh Fang Tianan. Ramuan pilihan ditempatkan di depan Fang Tianan, menurut tebakan saya, ini pasti yang Anda suka, bukan? Arti tersembunyi dari kata-kata itu sepertinya adalah jika Fang Tianan tidak menjelaskan alasannya, Murong Sue akan benar-benar mengambil ramuan itu sebagai miliknya dan tidak akan menukarnya dengan Fang Tianan. Segera, Fang Tianan tersenyum pahit dan bergumam saya berkata, tidak bisakah kamu begitu pintar? Implikasinya adalah dia secara alami menyetujui tebakan Murong Sue. Sepertinya kamu benar-benar berencana untuk mengambil ramuan itu di tanganku. Murong Sue tiba-tiba mengerucutkan bibirnya dan berkata dengan sedikit kebingungan, tetapi, menurut penjelasan tetua, ramuan ini adalah tanaman merambat, dan itu hanya jenis kayu, jadi itu seharusnya tidak memberikan efek khusus padamu, kan? Kamu tidak perlu mengkhawatirkannya, kan? Fang Tianan berkata tanpa daya, kalau tidak, aku akan menukar rumput anggrek ini denganmu. Murong Sue memandang Fang Tianan dan terlihat semakin aneh. Tianlan Yukao adalah salah satu ramuan yang pertama kali dipilih Fang Tianan, salah satu ramuan yang dijaga oleh monster tingkat 6. Oke, Fang Tianan merasa sangat kalah di bawah tatapan Murong Sue, sebenarnya, alasan mengapa saya memilih rumput anggrek ini hanya untuk Anda. Lalu apa? Murong Sue bertanya, dan menatap Fang Tianan dengan mata masih penuh keraguan, meskipun energi atribut yang dimiliki oleh Tianlan Yukao dingin. Tapi bagiku, yang diberkahi dengan atribut api, dikatakan demikian. Memang memiliki efek menenangkan pikiran dan mencegah orang menjadi gila. Di antara semua ramuan yang digunakan untuk menjaga monster tingkat 6, itu adalah yang paling cocok untukku. Namun, Tianlan Yukao adalah ramuan tingkat 6, kan?
Apakah Anda bersedia menukarnya dengan ramuan tingkat kelima? Nilai jamu tidak bisa hanya didasarkan pada kadarnya saja kan? Fang Tianan menjelaskan, lagi pula, Tianlan Yukao tidak terlalu berguna bagi saya, banyak gangguan tak terduga yang dapat dihilangkan ketika berada di lingkungan, tetapi ramuan di tangan Anda dapat digunakan oleh saya. Si Teng, bagaimana kamu ingin menggunakannya? Murong Sue bertanya dengan rasa ingin tahu. Benarkah? Fang Tianan memandang Murong Sue dengan serius dan bertanya. Bagaimana menurutmu? Murong Sue juga memandang Fang Tianan dengan serius, saya tidak keberatan jika Anda tidak mengatakan apa-apa, tetapi jika Anda ingin mengubahnya, itu tergantung suasana hati saya. Oke, ku bilang aku akan menggunakannya untuk mencoba memurnikan ramuan, apakah kamu percaya? Kata Fang Tianan dengan tenang. Kamu juga bisa memurnikan ramuan. Murong Sue memandang Fang Tianan, dan matanya langsung menjadi aneh. Belum, tapi apakah kamu belum siap untuk belajar? Fang Tianan berkata sambil tersenyum licik, ramuan yang aku pelajari mengandung bahan utama, yang kamu pegang di tanganmu. Oke, setelah Murong Sue merenung sejenak, dia akhirnya mengangguk dan berkata, bagaimanapun, saya tidak akan menderita kerugian apapun. Jika saya menggunakan ramuan tingkat kelima sebagai ganti ramuan tingkat 6, jika orang lain menemukannya, mereka akan melakukannya, seharusnya senang. Ruo Kuang, namun, kamu benar-benar sulit untuk memahaminya. Kamu sebenarnya bersiap untuk belajar cara membuat ramuan tanpa menyadarinya. Sebenarnya, dengan atribut bakatmu, kamu bisa melakukannya jika kamu mau. Fang Tianan melirik ke arah Murong Sue dan menyarankan. Murong Sue tiba-tiba menghela nafas, apakah menurutmu menjadi seorang alkemis itu mudah? Anda tahu, meskipun tingkat kekuatan praktisi itu sendiri sangat penting. Bagaimanapun, tingkat kekuatan Anda mewakili status Anda. Namun, untuk kekuatan apapun, praktisi seperti alkemis dan penyuling senjata juga merupakan makhluk yang dihormati. Barang-barang seperti ramuan dan senjata sangat penting bagi para pembudidaya. Oleh karena itu, kekuatan seperti Sekte Qingyun, di mana Fang Tianan sebelumnya menjadi anggotanya, akan sangat mementingkan pengembangan alkemis dan pemurni senjata milik sekte mereka sendiri. Meskipun alkemis dan pemurni senjata di Sekte Qingyun sedikit lebih rendah daripada mereka di Sekte Bihai yang berdekatan, mereka masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Setidaknya, Sekte Qingyun dapat sepenuhnya mandiri dalam ramuan dan senjata yang digunakan di tingkat prajurit. Obat mujarab dan senjata misterius yang diambil oleh orang sungguhan relatif ketat untuk kekuatan apapun yang mirip dengan Sekte Qingyun. Ini tidak berarti bahwa Sekte Qingyun tidak ingin mengembangkan banyak alkemis dan pemurni senjata sungguhan. Memang benar bahwa Sekte Qingyun tidak memiliki kemampuan seperti itu. Pertumbuhan alkemis dan pemurni senjata lebih sulit dibandingkan kemajuan para pembudidaya dalam hal kekuatan. Sama seperti Sekte Qingyun tempat Fang Tianan awalnya berasal, ada alkemis dan pemurni senjata di sekte tersebut, tetapi mereka pada dasarnya berada di level pejuang, atau di alam manusia sungguhan. Terlebih lagi, sebagian besar dari mereka berada di alam manusia nyata. Lagi pula, sebelum seorang kultivator bisa menjadi alkemis atau pemurni senjata di alam Yuan manusia, dia harus terlebih dahulu menjadi orang sungguhan di alam Yuan manusia. Dengan kata lain, dengan mengambil contoh seorang alkemis, ada batasan tertentu pada level ramuan yang dapat disempurnakan oleh seorang alkemis berdasarkan kekuatannya sendiri. Tentu saja, jika keterampilan pemurnian ramuan Anda sangat bagus, Anda mungkin dapat menyempurnakan beberapa ramuan yang cocok untuk dikonsumsi oleh orang-orang nyata di alam Yuan bumi saat Anda berada di alam Yuan manusia, tetapi tidak ada cara untuk menyempurnakannya. Untuk menghasilkan ramuan yang cocok untuk praktisi di tingkat Grandmaster. Ini hanya sebagian alasan mengapa jumlah alkemis sangat sedikit. Selain itu, pemurnian setiap ramuan membutuhkan penguasaan resep ramuan tersebut. Kalau soal jumlah jamu yang disiapkan, tidak mungkin ada satu jenis lagi, apalagi kurang satu jenis. Bahkan ada standar tertentu untuk jumlah ramuan yang sama. Setelah Anda menyimpang dari standar ini saat memurnikan ramuan, peluang keberhasilan pemurnian sangat kecil. Meskipun setiap sekte memiliki sejumlah resep ramuan, jarang sekali mereka membocorkan resep ramuannya sendiri, terutama resep ramuan khusus. Bahkan dalam pertukaran antara alkemis dan alkemis, resep alkimia mereka sendiri jarang terungkap. Hanya ramuan yang relatif umum yang diketahui oleh hampir setiap petani, dan ramuan yang perlu dimurnikan, yang diketahui oleh para pemimpin tertinggi dari setiap kekuatan. Namun, baik Fang Tianan dan Murong Sue tahu betul di dalam hati mereka. Bahkan di kekuatan seperti Star Palace, jumlah alkemisnya masih sedikit.
Faktor terbesar yang menyebabkan situasi ini adalah tidak sembarang praktisi bisa menjadi seorang alkemis. Ketika seorang alkemis memurnikan ramuan, dia perlu menggunakan tungku alkimia. Kondisi paling mendasar untuk mengaktifkan tungku alkimia adalah kebudewa untuk menggunakan api. Ini tidak seperti membuat api untuk dimasak oleh orang biasa. Sebaliknya, penting untuk mengaktifkan api tungku alkimia. Oleh karena itu, sebagian besar alkemis adalah praktisi dengan atribut atau bakat. Tentu saja, karena sifat khusus dari ramuan tersebut, terkadang ramuan tersebut memiliki sifat air. Atau kultivator dengan bakat atribut dingin juga bisa menjadi alkemis dan mampu menyempurnakan bagian dari ramuan air. Namun, di antara praktisi dengan atribut bawaan ini, peluang untuk menjadi seorang alkemis bahkan lebih jarang lagi. Bahkan di antara ratusan orang yang merupakan kultivator dengan bakat atribut api. Hanya satu dari mereka yang berhasil menjadi seorang alkemis. Faktanya, kendali tungku alkimia, kendali panas saat memurnikan ramuan, dan bahkan identifikasi dan pemilihan ramuan yang mudah memerlukan bakat. Semakin tinggi level alkimia, semakin ketat persyaratan untuk bakat tak kasat mata ini. Tidak heran, ketika Fang Tianan berada di Sekte Qingyun, murid dalam Wu Yu adalah seorang alkemis berbakat, jadi dia sangat dihormati di seluruh Sekte Qingyun. Tampaknya sebagian besar alkemis terbatas pada menyempurnakan ramuan tingkat prajurit, tetapi Wu Yu memiliki potensi. Persis seperti seorang alkemis yang bisa menjadi manusia nyata. Adapun pil warisan yang diperoleh Fang Tianan dan yang lainnya dari Gua Warisan, Sekte Qingyun tidak akan ragu untuk mengambil satu dari hasil panen semua orang. Gunakan untuk penelitian. Bukan karena pejabat senior Sekte Qingyun mendambakan pil seperti itu, tetapi mereka ingin mengumpulkan kemampuan semua alkemis di sekte tersebut untuk menyimpulkan resep pil ini. Saya tidak tahu mengapa Anda berpikir untuk memurnikan ramuan, tetapi menurut saya, daripada menghabiskan banyak waktu dan energi untuk mempelajari ramuan, lebih baik berlatih lebih keras dan meningkatkan kekuatan Anda sendiri. Melihat Fang Tianan, dia merenung sejenak dan kemudian berkata, sejauh yang saya tahu, sekte Anda sebelum datang ke Istana Bintang tidak sekuat milik saya, kan? Itu pasti. Fang Tianan mengangguk. Sebelum Murong Sue datang ke Istana Bintang, dia sangat menyadari beberapa situasi di lapangan pemurnian bintang. Fang Tianan berpikir bahwa bahkan pemimpin Sekte Qingyun tidak akan mampu melakukan ini. Ada kesenjangan besar antara kekuatan yang dimiliki kedua orang tersebut, hanya dari sudut pandang ini. Di sekte saya sebelumnya, hanya ada segelintir alkemis sungguhan. Murong Sue memandang Fang Tianan dengan tatapan agak aneh di matanya dan berkata, dan di antara semua alkemis sungguhan, tahukah Anda berapa banyak orang-orang yang ada di alam Tianyuan? Berapa? Fang Tianan bertanya dengan rasa ingin tahu. 2 orang. Murong Sue mengulurkan 2 jari ke arah Fang Tianan. Itu sudah sangat bagus. Fang Tianan merenung sejenak dan kemudian berkata, di Sekte Qingyun tempat saya berasal, tidak ada satupun alkemis di alam Tianyuan. Bahkan jika ada seorang alkemis di alam bumi, di sana hanya 1 atau 2 orang. Kalau begitu kamu masih akan menyempurnakan ramuannya. Setelah mendengar ini, Murong Sue memandang Fang Tianan dengan lebih aneh dan bertanya, kamu tidak bisa menemukan jawabannya sendiri, kan? Jika dalam perjalanan kultivasi, tanpa bimbingan seorang mentor, Anda dapat mengandalkan keberuntungan atau kerja keras Anda sendiri untuk terus maju, maka di jalan ahli alkimia atau pemurni senjata, akan menjadi sebuah fantasi untuk mencapai hasil yang luar biasa hanya dengan mengandalkan eksplorasi sendiri. Kamu tidak bisa menjadi seorang praktisi tingkat prajurit yang ingin memurnikan beberapa pil dan meminumnya, kan? Murong Sue menambahkan di akhir. Secara relatif, jika seorang kultivator di dunia nyata, terutama yang memiliki bakat atribut api, atau seorang kultivator dengan bakat atribut yang seperti Fang Tianan yang sangat dekat dengan bakat atribut api, akan menyempurnakan ramuan tingkat prajurit dari awal, tidak yakin, itu benar-benar bisa berhasil. Namun, di antara setiap kekuatan, jumlah alkemis tingkat prajurit juga merupakan yang terbesar. Sedangkan bagi seorang alkemis yang ingin maju ke alam nyata, apalagi jika ia masih mencoba mencari tahu sendiri, menurut Murong Sue, kesulitannya mungkin tidak kalah sulitnya dengan maju ke alam master. Fang Tianan tersenyum genit pada Murong Sue dan berkata, bahkan jika kamu sedang menyempurnakan ramuan tingkat prajurit, lalu bagaimana? Jika kamu memiliki kesempatan, kamu dapat belajar dari awal, yang juga merupakan pilihan yang baik. Murong Sue memutar matanya ke arah Fang Tianan, pohon anggur yang kamu tukarkan adalah ramuan tingkat kelima. Akan aneh jika kamu bisa menggunakannya untuk memurnikan ramuan tingkat prajurit. Fang Tianan tertegun sejenak dan berkata,
sepertinya kamu tidak tahu apa-apa tentang pemurnian ramuan. Yaitu, Murong Sue mengangguk dan berkata, setiap kultivator dengan bakat atribut api akan selalu memiliki harapan besar dari sekte untuk menjadi seorang alkemis dalam proses meningkatkan kekuatannya. Namun, hanya karena saya telah mencobanya sebelumnya, saya mengetahui lebih jelas bahwa tidak mudah untuk menjadi seorang alkemis. Tidak mudah untuk menjadi seorang alkemis tingkat tinggi, tambah Fang Tianan. Ya, jika kita hanya menyempurnakan beberapa ramuan yang cocok untuk praktisi tingkat prajurit, itu akan menjadi sedikit berlebihan bagi praktisi berbakat seperti Murong Sue. Seperti yang dikatakan Murong Sue pada dirinya sendiri, daripada menjadi alkemis tingkat prajurit, lebih baik fokus pada peningkatan tingkat kekuatannya sendiri. Lalu tahukah kamu berapa banyak alkemis di Istana Bintang? Fang Tianan bertanya. Aku tidak begitu jelas tentang ini. Murong Sue memikirkannya sejenak, menjawab, dan berkata, jika kita mengatakan bahwa masih banyak alkemis di alam manusia nyata, bahkan di alam Tianyuan, ketika saatnya tiba mungkin hanya ada segelintir alkemis di atas level Grandmaster. Saya hanya tahu bahwa Master Aula Utama dan Master Aula kedua semuanya adalah alkemis, tetapi pangkat spesifik dari alkemis tersebut tidak jelas. Fang Tianan merenung dan berkata, namun, tingkat Master Istana Bintang jumlah pil yang diminum oleh para petani juga sangat sedikit. Kamu tidak perlu mengatakan itu. Murong Sue bergumam dengan marah, jika Istana Bintang memiliki banyak ramuan tingkat master, jumlah pembudidaya yang telah dipromosikan menjadi master di sekte tempat kita sebelumnya bergabung mungkin akan meningkat. Lebih banyak. Hah, Fang Tianan mau tidak mau matanya berbinar ketika mendengar ini. Segera, Fang Tianan menggerakkan sudut mulutnya dengan senyum masam dan mengangguk dalam diam. Pikiran di hatiku menjadi sedikit melankolis. Ini seperti Mu Qingshan, pemimpin sekte Qingyun, yang awalnya menyadari keberadaan kesadaran spiritual. Setelah Anda memiliki ramuan tingkat master yang disediakan oleh Star Palace, Anda dapat menggunakannya untuk maju menjadi master. Itu tidak lebih dari seorang Grandmaster di Istana Bintang. Pil yang diminumnya setiap hari sangat langka, jadi tentu saja tidak akan menyebar ke sekte lain. Jika Anda bahkan tidak dapat menjamin pasokan yang cukup untuk diri Anda sendiri, bagaimana Anda bisa memikirkan sekte asal Anda? Mengesampingkan sekte Qingyun tempat Fang Tianan berasal, kekuatan sekte tersebut ditunjukkan oleh kekuatan Murong Sue. Jika Istana Bintang benar-benar memiliki ramuan tingkat master yang cukup, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa beberapa di antaranya sudah tersedia sejak lama obat mujarab semacam itu mengalir ke sekte tempat mereka berada. Dari sini, Fang Tianan juga menyimpulkan lebih lanjut bahwa di antara 6 kekuatan utama di daratan, termasuk Istana Bintang, jumlah alkemis tingkat master sangat jarang. Beginilah cara seorang alkemis tingkat tinggi mempengaruhi suatu kekuatan. Pada akhirnya, Murong Sue setuju dan menukar Si Teng di tangannya dengan Tianlan Yukao di tangan Fang Tianan. Dalam kata-kata Murong Sue, dia tidak akan pernah menderita kerugian dalam transaksi semacam itu. Melalui komunikasi dengan Murong Sue, Fang Tianan menjadi semakin jelas tentang status khusus alkemis di dunia praktisi. Secara umum, jika orang sungguhan dari alam Yuan Bumi bertemu dengan seorang alkemis dari alam Yuan Bumi, statusnya secara alami akan lebih rendah. Bagaimanapun, kedua belah pihak berada pada tingkat kekuatan yang sama, dan seseorang dapat memurnikan ramuan, jadi dapat dimengerti jika mereka akan merasa sedikit hormat. Apalagi dalam perjalanan kultivasi, siapa yang bisa menjamin bahwa ia tidak membutuhkan pil apapun. Selain itu, karena sifat khusus dan kelangkaan alkemis, bahkan para penggarap di alam Yuan Bumi akan menghormati alkemis di alam Yuan manusia ketika mereka bertemu dengan mereka. Bagi suatu kekuatan, jika ia dapat memiliki keunggulan absolut di level alkemis, maka kekuatan tersebut juga akan memiliki keunggulan tertentu dalam hal potensi pengembangan. Seringkali, baik dalam pengembangan kekuatan sekte atau dalam pertempuran antar praktisi, banyaknya ramuan dan tingkat ramuan yang mereka miliki seringkali memainkan peran yang menentukan. Akibatnya, Fang Tianan tiba-tiba teringat pada kitab suci alkimia yang telah terintegrasi dengan kesadarannya, dan kegembiraan di dalam hatinya meledak. Dia melihat kembali ramuan yang dia tukarkan dari Murong Sue sejenak. Senyuman di wajah Fang Tianan menjadi semakin jelas. Ketika dia berada di Star Refining Field, Fang Tianan tahu betul bahwa di antara 17 ramuan yang diperoleh, hanya Si Teng yang dipilih oleh Murong Sue yang paling berharga. Fang Tianan tidak takut pada para tetua Istana Bintang dan mengidentifikasi nilai sebenarnya dari Si Teng. Menurut pendapat Fang Tianan tidak diragukan lagi adalah yang paling menonjol dalam hal nilai kontribusi terhadap operasi misi di seluruh Star Refining Field. Oleh karena itu, di antara 17 tumbuhan,
Fang Tianan sedang dalam proses alokasi. Keuntungan yang dimilikinya tentu saja akan sangat jelas terlihat. Jika Fang Tianan bertekad, dia akan memilih Siteng daripada ramuan lainnya. Kemungkinan pada akhirnya mencapai tujuan sangat besar. Tetapi, apa yang tidak disangka Fang Tianan adalah para tetua Istana Bintang menilai ramuan ini. Nilai Siteng tidak ditemukan, tetapi diidentifikasi sebagai ramuan tingkat kelima. Ini membuat Fang Tianan merasa sedikit terkejut. Setelah itu, Liu Dingzu dan Zhou Zhaoxue mendiskusikan rencana bagaimana mendistribusikan tanaman obat. Fang Tianan merenung sejenak dan kemudian memutuskan untuk terus menyembunyikan nilai sebenarnya dari Siteng. Tanpa sadar, Fang Tianan juga memilih ramuan yang paling cocok untuk Murong Sue dari 5 ramuan tingkat 6 Tianlan Yukao. Lagi pula, segera setelah rencana pembagian jamu di antara 5 orang itu selesai, Fang Tianan berencana menukarnya dengan Siteng dari lawan Murong Sue. Dengan cara ini, Fang Tianan secara alami berhak memilih 2 obat herbal lainnya. Terlebih lagi, Fang Tianan mampu menyembunyikan peran sebenarnya dari Siteng dengan sangat baik. Mengapa tidak? Dalam proses pendistribusian jamu, Fang Tianan memberi isyarat kepada Murong Sue untuk langsung memilih Siteng pada seleksi putaran kedua, dan menyimpannya secara alami untuk memfasilitasi rencana pertukaran selanjutnya. Lagi pula, di antara kelima orang itu, kecuali Fang Tianan sendiri, Murong Sue memiliki hubungan paling dekat dengan Fang Tianan. Namun, selama proses perdagangan obat-obatan herbal, pertanyaan Murong Sue kepada Fang Tianan agak di luar dugaan Fang Tianan. Meskipun Murong Sue tidak begitu percaya bahwa Fang Tianan akan menggunakan rilis Fin tingkat kelima untuk mencoba menyempurnakan ramuan tingkat prajurit, untungnya, hasil akhirnya masih membuat Fang Tianan cukup puas. Fang Tianan memegang Siteng di tangannya, dan emosi batinnya sedikit bersemangat. Menurut catatan dalam pedoman alkimia di Lautan Kesadaran, apa yang dimiliki Fang Tianan saat ini tidak sesederhana pohon anggur pelepas. Jika tidak, Fang Tianan tidak akan memilih untuk menukar ramuan tingkat 6 dengan ramuan tingkat kelima. Itu benar-benar karena Siteng di tangan Fang Tianan adalah ramuan yang bermutasi. Haruskah aku memanggilmu Siteng, atau haruskah aku memanggilmu Kuiteng? Fang Tianan bergumam diam-diam. Kuiteng adalah ramuan tingkat ketujuh. Tentu saja jika dilihat dari tampilannya saja, apalagi jika melihat tanaman muda, tidak banyak perbedaan antara Siteng dan Kuiteng. Hanya mereka yang berprestasi di antara alkemis tingkat master, atau praktisi yang berspesialisasi dalam identifikasi obat-obatan herbal, yang dapat menemukan perbedaan halus antara keduanya. Ini mungkin juga menjadi alasan mengapa tetua Istana Bintang yang menilai pengobatan herbal secara tidak sengaja mengidentifikasi Kuiteng tingkat ketujuh sebagai Siteng tingkat kelima. Di sisi lain, Fang Tianan juga berpikir bahwa untuk kekuatan teratas di benua seperti Istana Bintang, mereka sebenarnya tidak tahu banyak tentang tumbuhan di atas tingkat ke-6. Lagi pula, tidak banyak alkemis yang bisa menyempurnakan ramuan yang digunakan oleh praktisi alam Grandmaster. Maka tentu saja tidak akan banyak pengetahuan tentang jamu setingkat ini. Mungkinkah ini juga terkait dengan terhentinya tradisi lengkap para kultivator di benua ini? Fang Tianan mau tidak mau menamparkan sudut mulutnya, sambil berpikir, atau apakah tumbuhan itu bisa tumbuh di dalamnya. Tanah terkutuk ini hanyalah sangat sedikit orang yang mencapai tingkat ke-6 atau lebih tinggi. Fang Tianan tidak tahu mengapa Kuiteng tingkat ke-7 muncul di Star Refining Field. Menurut pemahaman Fang Tianan tentang Star Refining Field, keberadaan apapun yang melampaui tingkat ke-6, apakah itu tumbuhan atau monster, adalah mustahil. Namun, seperti naga Ridgeback tingkat ke-6 yang ditemui Fang Tianan di Star Refining Field, atau Thunderbird tingkat ke-6 dengan kekuatan luar angkasa, mereka semua bisa mendapatkan kesempatan untuk bermutasi. Field Wilfin, yang secara tidak sengaja bermutasi menjadi Kuifin karena beberapa faktor, masih dapat diterima. Setelah memikirkannya, Fang Tianan masih meletakkan Kuiteng di tangannya ke tanda batas di tengah dantian. Setelah memiliki Kuiteng tingkat ke-7, Fang Tianan secara alami dapat mencoba menyempurnakan ramuan tingkat ke-7. Secara umum, level bahan utama ramuan menentukan level akhir setelah ramuan berhasil dimurnikan. Tentu saja, karena penggunaan ramuan yang berbeda, terkadang terdapat beberapa tingkat bahan utama yang berbeda dalam satu resep ramuan. Dan ramuan yang akhirnya berhasil dimurnikan belum tentu memiliki level yang sama dengan ramuan tingkat tertinggi di antara mereka. Namun, itu hanya beberapa ramuan dengan efek khusus. Tentu saja, Fang Tianan tidak akan sebodoh itu menggunakan Kuiteng tingkat ke-7 sebagai ujian ramuan yang dia sempurnakan untuk pertama kalinya. Faktanya, apa yang dikatakan Murong Sue tidak salah. Fang Tianan benar-benar siap untuk mulai memurnikan pil dari level prajurit biasa.
Pertama, ini dapat dengan cepat meningkatkan pengalaman operasi praktis Fang Tianan kedua. Bahkan jika pemurnian gagal, limbah herbal Fang Tianan tidak akan menyebabkan Fang Tianan merasakan sakit. Hanya ketika Fang Tianan telah mengumpulkan tingkat pengalaman tertentu dalam memurnikan ramuan, dia dapat yakin untuk menggunakan Kuiteng tingkat ketujuh untuk memurnikan ramuan yang dapat diambil oleh praktisi di tingkat Grandmaster. Sebelumnya, Kuiteng di tangan Fang Tianan hanya bisa diam di tanda batas di dantian tengah Fang Tianan. Menimbang bahwa dia perlu melakukannya sendiri dan mengikuti instruksi dalam manual alkimia untuk memurnikan ramuan tersebut, dua ramuan lainnya yang dipilih Fang Tianan adalah ramuan tingkat kelima yang terkait dengan pemurnian ramuan tersebut. Fang Tianan mencari dengan cermat di antara tanda batasnya. Dia memang telah memanen banyak koleksi jamu sebelumnya. Walaupun levelnya belum tentu terlalu tinggi, sebagian besar merupakan herbal level ketiga dan keempat, namun masih sangat cocok untuk dipraktikkan. Tentu saja, begitu Fang Tianan benar-benar memutuskan untuk mengenal ramuan penyulingan, pertukaran sejumlah besar ramuan tingkat rendah yang sesuai dari Istana Bintang tidak dapat dihindari. Ketika saatnya tiba, orang-orang yang relatif dekat dengan Fang Tianan dengan sendirinya akan menyadarinya. Inilah sebabnya Fang Tianan mengakui di depan Murong Sue bahwa dia pergi ke sana untuk belajar cara memurnikan ramuan. Dalam beberapa hari berikutnya, Fang Tianan hampir siap untuk mencoba menyempurnakan ramuan tersebut. Baik itu cadangan jamu atau pemilihan tungku alkimia, Fang Tianan menukar poin yang diberikan oleh Istana Bintang langsung dari Istana Bintang. Khusus untuk ramuan tingkat prajurit, jumlah yang ditukarkan Fang Tianan cukup besar. Jika bukan karena sebagian besar ramuan tingkat pertama hingga ketiga relatif murah, Fang Tianan pasti sudah menghabiskan semua uangnya sejak lama. Meski begitu, tindakan Fang Tianan masih menarik perhatian ketiga Master Aula. Saya berkata, apakah Anda berencana untuk belajar alkimia? Kepala istana ketiga tiba-tiba memanggil Fang Tianan dan bertanya secara rinci, bagaimana Anda bisa tiba-tiba memikirkan hal ini? Fang Tianan ragu-ragu sejenak, lalu menjelaskan, sebenarnya, ketika saya berada di Sekte Qingyun, saya sangat iri pada para alkemis. Terutama setelah banyak pengalaman dan pertempuran, saya memiliki pemahaman yang mendalam tentang para ahli alkimia. Obat mujarab itu memberi saya rasa urgensi yang tidak dapat dijelaskan. Tidak, atribut yang saya sendiri sebanding dengan atribut api. Dapat dikatakan bahwa alasan yang diberikan oleh Fang Tianan semuanya dipertimbangkan oleh Fang Tianan sebelum bersiap untuk menyempurnakan ramuan tersebut. Tampaknya ketika dia berada di Sekte Qingyun, dia menjadi tertarik untuk memurnikan ramuan, tetapi kekuatannya sendiri, sumber daya keuangan, dan bahkan jalur pembelajaran untuk memurnikan ramuan tidak dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, Fang Tianan hanya membuat keputusan seperti itu setelahnya datang ke Istana Bintang. Namun, sebagai seorang kultivator, sulit bagi seseorang untuk memurnikan ramuan dan meningkatkan kekuatannya sendiri secara ekstrim pada saat yang bersamaan. Setelah mendengar ini, penguasa istana ketiga terdiam beberapa saat dan berkata, bahkan jika di seluruh Istana Bintang, hanya Master Aula Utama yang telah mencapai hal ini. Terlebih lagi, ini karena Master Aula Utama telah mencapai puncak level Master dan tidak dapat terus menerobos. Bagaimana dengan Guru Aula kedua? Fang Tianan bertanya tanpa sadar. Baru saja bertanya. Kakak kedua, Tuan Istana ketiga bertanya, tersenyum sedikit. Melihat ke arah Fang Tianan, dia berkata, tingkat kekuatan Master Aula kedua. Secara alami, dia telah mencapai tahap akhir dari alam Grandmaster. Namun, selama proses penyempurnaan ramuan, dia masih tetap berada di level Tianyuan Alkemis Alam. Bahkan level Master Alkimia Master Aula kedua belum mencapai level Master Alkimia. Fang Tianan mau tidak mau matanya berkedip beberapa kali ketika dia mendengar ini. Tang Yan, pemimpin Aula ketiga, tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya ke arah Fang Tianan dan berkata, apakah menurut Anda begitu mudah bagi seorang alkemis untuk maju? Ini jauh lebih sulit daripada peningkatan kekuatan murni. Meski begitu, saya ingin mencobanya selagi saya masih tertarik dan memiliki kesempatan. Fang Tianan merenung dan berkata, selain itu, Guru Aula ketiga, Anda juga tahu bahwa saya sedang berlatih setelah mundur, kita dalam masalah. Apa maksudmu? Kamu ingin mengubah fokus kultivasimu untuk sementara, dan kemudian mencari peluang untuk terobosan. Setelah mendengar ini, Master Aula ketiga memandang Fang Tianan, matanya sedikit berbinar, dan dia sedikit mengangguk kepuasan, jika ini masalahnya, sebaiknya coba perbaiki ramuannya. Saya kira juga begitu. Kalau begitu, jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat bertanya kepada penatuaku. Kepala Aula ketiga berkata setelah mempertimbangkan, bagaimanapun,
di antara para tetua Istana Bintang, penatuaku adalah yang paling mahir dalam memurnikan pil, tidak ada. Baiklah, aku akan menyapa tetuaku lain kali. Kalau begitu terima kasih banyak, Tuan Aula ketiga. Fang Tianan membungkukkan tangannya ke arah Tuan Aula ketiga. Setelah berurusan dengan 3 Master Aula, Fang Tianan merasa lebih mudah untuk menjelaskannya kepada Gu Yanran, Murong Sue, Gu Yang, dan lainnya. Terutama Gu Yanran, yang diberkahi dengan atribut api, ketika dia mendengar bahwa Fang Tianan sedang bersiap untuk menyempurnakan ramuan itu, meskipun ada banyak kejutan di matanya, dia tidak bertanya terlalu banyak. Tentu saja, Fang Tianan tidak akan sebodoh itu dengan bertanya langsung kepada Master Aula ketiga, level penatuaku di antara para alkemis. Namun, melalui penyelidikan sampingan Fang Tianan dan Murong Sue, Fang Tianan menemukan bahwa penatuaku dari Istana Bintang sebenarnya adalah seorang alkemis tingkat master. Tidak heran jika Master Aula ketiga akan memuji penatuaku sebagai yang terbaik di antara semua tetua di Istana Bintang dalam memurnikan pil. Sepertinya guru Aula ketiga sangat menghargaiku, gumam Fang Tianan diam-diam. Seorang murid yang baru saja mulai mempelajari cara memurnikan ramuan sebenarnya dapat menemukan alkemis tingkat master seperti penatuaku untuk ditanyai. Fang Tianan bertanya-tanya, mungkinkah penguasa Aula ketiga menemukan beberapa rahasia tentang dirinya? Namun, setelah memikirkannya, Fang Tianan menolak spekulasi tersebut. Hanya dapat dikatakan bahwa para master dari 3 aula lebih menantikan Fang Tianan untuk dapat mengatasi hambatan ini dalam kultivasinya dan maju menjadi seorang kultivator tingkat master sesegera mungkin. Siapa yang tahu bahwa di antara 2 penampakan Dharma utama Fang Tianan, energi penampakan Dharma Phoenix telah bercampur dengan kesadaran ilahi, dan jika Fang Tianan ingin memperoleh kekuatan magis, dia pasti membutuhkan evolusi penampakan Dharma Naga Fang Tianan. Jika dikatakan murni untuk kekuatan bintang atau kesadaran ilahi, ada banyak teknik atau metode untuk dipraktikkan di Istana Bintang, maka dalam hal meningkatkan kekuatan Dharma, perlu dilihat lebih banyak lagi pemahaman kultivator ini tingkat baru. Misalnya, bentuk Dharma gagak api milik Murong Sue, yang mengandalkan rangsangan kekuatan asli api agar berhasil berevolusi, sebenarnya adalah salah satu dari sedikit di antara sedikit. Ngomong-ngomong, Tianan, kami berencana membentuk kelompok untuk pergi berlatih dalam waktu dekat. Bagaimana menurutmu? Gu Yang bertanya pada Fang Tianan, haruskah kamu memilih untuk terus berlatih di Istana Bintang, atau mengikuti kita? Melakukan perjalanan. Apakah kalian semua akan pergi? Fang Tianan bertanya dengan rasa ingin tahu. Pada dasarnya, semua orang pergi. Gu Yang melihat sekeliling ke orang-orang di sekitarnya dan berkata, bagaimanapun, setiap orang memiliki hubungan yang baik satu sama lain. Bisa pergi keluar bersama bisa dianggap memiliki seseorang yang menjaga kita. Apalagi, tujuan kami keluar kali ini sebenarnya tidak begitu jelas. Saat kami melamar ke Istana Bintang, kami mengatakan bahwa kami pergi ke sana untuk mendapatkan pengalaman. Terus terang, Gu Yang dan kelompoknya sangat bersemangat ketika mereka keluar dari Istana Bintang untuk berlatih. Kapanpun ada kesempatan untuk pengiriman kapal luar angkasa, saya hanya bersedia menumpang. Oleh karena itu, Gu Yang mengatakan bahwa tujuan setiap orang relatif acak. Ini bisa berupa dunia kultivator yang relatif dekat dengan Istana Bintang, atau bisa juga mengikuti kapal luar angkasa ke dunia kultivator di dekat kota masal tempat Sekte King Yun yang sebelumnya dimiliki oleh Fang Tianan berada. Oke, karena semua orang pergi, maka secara alami aku akan ikut bersenang-senang. Fang Tianan berkata setelah berpikir, lagi pula, kalian semua sudah pergi, dan akan terlalu membosankan bagiku untuk tinggal sendirian di Istana Bintang. Beberapa. Kecuali Fang Tianan terus memilih mundur, jika tidak, orang yang ditemuinya setiap hari adalah orang asing. Fang Tianan sebenarnya tidak terbiasa tinggal di Istana Bintang. Kalau begitu kami akan menambahkanmu ke rombongan perjalanan kami. Gu Yang mengangguk dan berkata sambil tersenyum, selain itu, dengan 2 murid langsung menemani kami, cakupan pengalaman kami akan lebih luas ketika saatnya tiba, dan kebebasan. Hanya aku dan Murong Sue. Tanpa sadar bibir Fang Tianan melengkung. Kenapa? Apakah kamu punya kandidat lain yang cocok? Gu Yang bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak, Fang Tianan dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, saya pikir kamu sengaja menghindari kebersamaan dengan Murong Sue. Gu Yang tiba-tiba tersenyum pahit. Di antara orang-orang yang hadir, mereka semua mengalihkan perhatian mereka ke Murong Sue dan Gu Yang dan melihat ke depan dan ke belakang. Dengan kata-kata Fang Tianan sebagai pertanda, semua orang yang hadir sepertinya dengan cepat memikirkan adegan di mana Gu Yang selalu kempis di sekitar Murong Sue. Anda tahu, bahkan setelah mereka berdua menjadi murid Istana Bintang, Gu Yang pasti akan menggoda Murong Sue.
Tanggapan Murong Sue selalu seperti langit runtuh dan bumi runtuh, serangan Dharma yang penuh energi atribut api. Adegan seperti ini hampir menjadi salah satu adegan rutin yang dinantikan orang-orang saat berkumpul. Bahkan Ye Yuxuan, yang memiliki hubungan yang tidak biasa dengan Gu Yang, menundukkan kepalanya dan tidak bisa menahan tawa saat ini, menggoyangkan bahunya dari waktu ke waktu. Jelas sekali, dia berusaha sekuat tenaga untuk menahan tawanya. Setengah bulan kemudian, itu akan menjadi hari ketika kapal luar angkasa Star Palace melaut. Selama hari-hari Fang Tianan di Istana Bintang, dia secara kasar dapat menilai bahwa salah satu dari 5 kapal luar angkasa di Istana Bintang akan berlayar ke laut hampir setiap 1 hingga 2 bulan. Secara kebetulan, kapal luar angkasa yang dinaiki Fang Tianan dan kelompoknya kali ini adalah kapal luar angkasa yang ditemani oleh Diaken dari Guru Aula ketiga. Fang Tianan mengira bahwa rute yang diambil oleh kapal luar angkasa ini mungkin adalah rute menuju Sekte Qingyun tempat Fang Tianan berada. Kecuali jika manajemen puncak Istana Bintang memiliki lokasi misi yang jelas seperti ketika Fang Tianan pergi ke Pulau Api Es sebelumnya, jika tidak, pada dasarnya semua rute navigasi kapal luar angkasa berada dalam yurisdiksi kepala istana. Ayo pergi, kata Gu Yang kepada beberapa orang dan memimpin di kapal luar angkasa. Fang Tianan melihat kembali ke gerbang gunung tempat Istana Bintang berada, dan merasakan sedikit desahan di dalam hatinya. Dalam perjalanan ini, selain Gu Yang, Ye Yuxuan, dan Murong Sue, Fang Tianan juga bersama Mu Kai dan Gu Yanran, yang keduanya berasal dari Sekte Qingyun. Bahkan Mu Changtian dan Zhao Heng juga mengikuti. Selain itu, ada 4 murid Istana Bintang yang berasal dari dunia kultivator yang sama dengan Murong Sue dan Gu Yang. Jumlah orang di seluruh tim berjumlah 12. Dibandingkan dengan tim reguler di Star Palace yang berlatih sendiri, jumlah orangnya cukup memuaskan. Tentu saja, seperti yang disebutkan Gu Yang sebelumnya, apakah ada murid pribadi yang menemani mereka, serta jumlah orang dalam tim, dan bahkan kekuatan murid Istana Bintang. Ini semua adalah faktor yang menentukan apakah petinggi Star Palace bisa menyetujui perjalanan tim ini. Jika jumlah orang cukup dan kekuatan tim cukup kuat, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa tim ini dapat pergi ke dunia kultivator manapun. Lagi pula, ketika meninjau pengalaman perjalanan tim independen ini, para pejabat senior Istana Bintang juga perlu mempertimbangkan keselamatan para murid Istana Bintang. Jika, kali ini Gu Yang melamar, di antara tim yang keluar untuk latihan, hanya dari apa yang dia dan Ye Yuxuan katakan, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa bahkan petinggi Star Palace tidak akan secara langsung menyetujui tindakan ini. Fang Tianan dan yang lainnya menaiki kapal luar angkasa. Dalam hal pengobatan, tentu saja, ini tidak akan seperti saat saya pertama kali datang ke Istana Bintang untuk berpartisipasi dalam penilaian lapangan pemurnian bintang. Sesekali berjalanlah ke dek kapal luar angkasa. Lihatlah pemandangan di laut, atau berkumpul untuk ngobrol, atau bahkan dengan anggota tim lainnya. Tidak apa-apa untuk berkomunikasi satu sama lain. Namun, Fang Tianan tidak menghabiskan waktunya bersantai. Fang Tianan tahu betul bahwa perjalanan kapal luar angkasa bukanlah masalah 1 atau 2 hari, dan memanfaatkan periode waktu luang ini, Fang Tianan mengurung dirinya sendirian di kamar di bawah kapal luar angkasa dan mencoba menyempurnakan ramuannya. Praktisi dengan bakat atribut api seperti Murong Sue dan Gu Yanran sebenarnya sudah tidak asing lagi dengan pemurnian pil. Berdasarkan status mereka dalam sekte tersebut, kedua orang ini mungkin sudah memiliki pengalaman dalam memurnikan ramuan sejak dini. Hanya saja dibandingkan satu sama lain, keduanya lebih fokus pada peningkatan kekuatan mereka sendiri dan tidak memiliki bakat luar biasa dalam memurnikan ramuan. Oleh karena itu, keduanya melepaskan ide menjadi seorang alkemis. Dan ketika Fang Tianan mengusulkan agar dia ingin memperbaiki ramuan itu, ekspresi wajah mereka penuh dengan rasa ingin tahu dan keraguan. Apakah menurutmu dia bisa berhasil? Gu Yanran bertanya pada Murong Sue di luar kamar Fang Tianan. Sukses pasti. Benar, Gu Yanran bergumam dengan suara rendah, saat aku menyempurnakan ramuan tingkat prajurit, aku menghabiskan banyak usaha dan berhasil beberapa kali. Namun, aku ingin menyempurnakan ramuan tingkat orang sungguhan. Sedangkan untuk ramuannya, aku tidak harus bergantung padanya dalam hidup ini. Kamu sudah cukup bagus. Murong Sue berkata dengan lebih tak berdaya, sulit bagiku untuk berhasil menyempurnakan ramuan tingkat prajurit. Aku tidak tahu apakah itu karena kepribadianku sehingga aku tidak cocok untuk memurnikan ramuan. Terkikik, terkikik. Gu Yanran tiba-tiba tersenyum ketika mendengar ini dan berkata, aku belum pernah mendengar seseorang yang gagal memurnikan ramuan karena kepribadiannya. Apakah karena bakat? Kata Murong Sue dengan senyum aneh di wajahnya, bagaimanapun, aku tidak akan pernah mengakui bahwa bakatku tidak cukup.
Ya, tiba-tiba, sebuah suara mengintervensi percakapan mereka berdua, bakatmu memang luar biasa. Entah kamu mengenal seseorang atau tidak, siapa yang berani mengatakan bahwa bakatmu saja tidak cukup. Keluar dari sini, teriak Murong Sue tanpa berkata-kata. Segera setelah suara Murong Sue, nyala api merah mengalir langsung menuju sumber suara sebelumnya. Baru saja mendengar suara bang, kumpulan api merah ini tiba-tiba meledak. Anehnya, tidak ada bekas luka bakar di kapal luar angkasa tersebut. Hanya saja, dari tempat kobaran api itu, sesosok tubuh melompat keluar, masih bergumam saya berkata, kali ini, apa yang saya katakan adalah kebenaran, dan saya tidak menyinggung perasaanmu, kan? Kamu sebenarnya. Apa yang terjadi? Murong Sue menatap ke arah pihak lain dan berkata. Sosok yang melompat keluar adalah Gu Yang, tidak ada. Pada akhirnya, Gu Yang bergumam dengan suara rendah, dia benar-benar wanita gila. Bang, ada suara keras lainnya, dan pakaian serta rambut Gu Yang langsung menjadi bobrok karena serangan api tersebut, membuatnya tampak menyedihkan. Suara samar Murong Sue terdengar, jangan mengira jika kamu berbisik, aku tidak akan mendengarmu. Gu Yang tiba-tiba memutar matanya dengan marah, tidak berkata apa-apa, dan hanya menatap ke arah Murong Sue dan Gu Yanran dengan tatapan kosong. Aduh, pada akhirnya, Gu Yang hanya bisa menghela nafas dan berbalik untuk pergi. Saya datang ke sini hanya untuk memberitahu beberapa orang bahwa waktu makan malam telah dimulai. Baik sekali sehingga saya tidak dapat membalas budi Anda. Murong Sue tidak merasakan sesuatu yang istimewa dengan tatapan sedih dan nada tak berdaya itu, namun Gu Yanran saling berpandangan di antara mereka berdua, dan akhirnya mengerucutkan bibirnya dan tertawa. Kubilang, kamu telah menindasnya seperti ini, bukankah itu akan menimbulkan bayangan padanya? Kata Gu Yanran kepada Murong Sue di sampingnya. Beberapa orang hanya membutuhkanmu untuk menindas mereka, Murong Sue berkata dengan tenang, jika dia tidak menindas mereka dari waktu ke waktu, mungkin dia sendiri tidak akan merasa nyaman. Saat Gu Yanran mendengar ini, matanya terlihat sedikit aneh. Kamu harus tahu bahwa Gu Yang adalah seorang kultivator bakat atribut bumi, kan? Murong Sue menjelaskan kepada Gu Yanran, menurutmu apa hal terpenting bagi seorang kultivator bakat atribut bumi? Apakah ini pertahanan? Gu Yanran tiba-tiba menyadari sesuatu. Ya, lagi pula, dia dan aku sudah saling kenal sejak lama. Murong Sue melanjutkan, dialah yang menyarankan agar aku menyerangnya dari waktu ke waktu terlepas dari kesempatannya. Karena hubungan sebelumnya antara keduanya, tingkat kekuatannya pada dasarnya sama, jadi serangan semacam ini lebih bermanfaat bagi dia dan saya. Itu benar, sama seperti menjadi anggota dua saudara es dan api sekte King Yun, Gu Yanran juga bersaing dengan Mukai lainnya. Meskipun persaingan antara keduanya tidak sejelas antara Murong Sue dan Gu Yang, persaingan tak kasat mata dan bahkan persaingan batin pasti ada. Terkadang, Gu Yanran harus menyesali betapa beruntungnya sang kultivator memiliki rekan yang setara untuk menjelajahi jalur kultivasi bersama. Jelas sekali, adegan yang terkesan slapstick antara Murong Sue dan Gu Yang sebenarnya adalah ujian kekuatan antara kedua orang tersebut. Terutama karena keduanya memiliki pemahaman yang relatif komprehensif satu sama lain, Gu Yang secara alami belajar banyak dari metode serangan Murong Sue, selama itu adalah gerakan yang telah diserang oleh Murong Sue, atau kecepatan serangannya, Gu Yang mereka akan mengambil beberapa tindakan pencegahan. Dan bagaimana dengan Murong Sue? Melawan serangan Gu Yang, setiap saat, setiap gerakan, dia harus berusaha sekuat tenaga untuk menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya, sehingga dia bisa menjadi ancaman bagi Gu Yang. Dan keduanya juga bisa merasakan perkembangan satu sama lain beberapa waktu terakhir dari pertarungan di antara mereka. Anda bahkan akan memiliki pemahaman lebih dalam tentang cara berlatih, cara menyerang dalam pertempuran, dan cara menghindari dalam pertempuran. Mungkin inilah sebabnya mengapa permainan lucu di antara mereka berdua bisa berlangsung selamanya. Tentu saja, karena perbedaan perlakuan antara keduanya setelah memasuki Istana Bintang, serta terobosan mendadak kekuatan Dharma Murong Sue, dan bahkan menyadari keberadaan kekuatan bintang, tingkat kekuatan Murong Sue telah jauh dari Gu Yang. Oleh karena itu, dalam situasi saat ini, pertarungan antara Murong Sue dan Gu Yang lebih sering ditampilkan di depan semua orang dengan kemenangan Murong Sue. Dapat dikatakan bahwa dalam situasi saat ini, pertarungan antara kedua pihak memiliki manfaat terbesar bagi Gu Yang, yang tampaknya malu. Dengan keberadaan seorang kultivator yang dapat mengancam situasinya setiap saat, kekuatan Gu Yang meningkat jauh lebih cepat dibandingkan rekan-rekannya. Fang Tianan tidak tahu apa yang terjadi pada Murong Sue dan yang lainnya di luar kamarnya. Ketika Fang Tianan memasuki ruangan dan bersiap untuk memurnikan ramuan itu,
semua perhatian Fang Tianan terfokus pada tungku alkimia yang baru saja dia tukarkan dari Istana Bintang. Meskipun dikatakan bahwa kartu batas Fang Tianan berisi tungku alkimia yang diperoleh dari Gua Warisan, tetapi jika Fang Tianan benar-benar ingin menggunakan tungku alkimia tersebut untuk mencoba menyempurnakan ramuan tingkat prajurit, Fang Tianan masih penuh dengan pelanggaran. Oleh karena itu, Fang Tianan menukar tungku alkimia biasa dari Istana Bintang untuk mencoba menyempurnakan obat mujarab. Tentu saja, proses pemurnian ramuan tanpa diganggu oleh dunia luar menjadi salah satu aspeknya. Langkah awal dalam mengintegrasikan jamu juga sangat penting. Banyak alkemis yang tidak melakukan tugasnya dengan baik dalam memilah tumbuhan, sehingga mempengaruhi tingkat keberhasilan ramuan rantai akhir. Ketika Fang Tianan berada di dalam ruangan, dia buru-buru mengeluarkan ramuan itu secara keseluruhan bahkan tanpa memulainya, dan menggunakan energi sebenarnya di tubuhnya untuk mengkatalisasi ramuan itu dan mengekstrak sebagian besar sarinya. Fang Tianan bekerja keras untuk lebih tepat dalam proses mengekstraksi sari obat herbal. Terus terang, itu adalah intisari ramuan yang diekstrak, cocok untuk memurnikan ramuan-ramuan. Semakin murni semakin baik. Dan karena keberadaan kitab suci alkimia, Fang Tianan tidak diragukan lagi mengetahui operasi dasar dalam proses ini dengan sangat baik. Hanya saja secara spesifik proses pengoperasiannya masih terkesan asing. Untungnya, ramuan yang diekstraksi Fang Tianan semuanya berada pada tingkat prajurit. Seorang praktisi tingkat prajurit hanya perlu mengaktifkan bakat atribut api di tubuhnya untuk berhasil menguraikan kotoran dalam tumbuhan, memadatkan bagian paling penting, dan memasukkannya ke dalam tungku alkimia. Fang Tianan, sebagai orang sungguhan di tengah tahap alam Tianyuan, secara alami relatif sederhana untuk membuat persiapan ini. Tetapi, Fang Tianan menghabiskan 3 atau 5 hari pertama di kamar dengan gembira, mengulangi pekerjaan memecah dan memilah tanaman herbal. Sebaliknya, tidak ada pergerakan sama sekali mengenai pemurnian ramuan tertentu. Secara bertahap, karena sebagian besar ramuan tingkat pertama hingga ketiga yang ditukarkan Fang Tianan dari Istana Bintang disortir satu per satu, Fang Tianan merasakan tangannya dan bahkan proses penyortiran ramuan tersebut. Mereka semua menjadi sangat akrab. Seolah-olah itu sudah menjadi naluri seseorang. Hampir setiap ramuan yang Anda lihat. Dalam benak Fang Tianan, gagasan tentang cara memilah ramuan ini akan muncul dalam sekejap. Tangan Fang Tianan dan energi sejati dalam tubuhnya akan dengan setia menjalankan proses ini sesuai dengan ide yang muncul di benaknya. Fang Tianan berbalik dan melihat ramuan yang telah dia sortir untuk pertama kalinya. Jika kita mengatakan itu sejak awal, kemurnian sari herbal yang diurai dan disortir oleh Fang Tianan sungguh tak tertahankan untuk dilihat. Kemudian, pada tahap selanjutnya, sari herbal yang disusun oleh Fang Tianan mencapai tingkat alkemis biasa. Sepertinya panennya cukup bagus. Fang Tianan hanya bisa mengangguk diam-diam. Bukan karena Fang Tianan tidak memikirkannya. Dengan adanya manual alkimia, saya telah secara langsung menyempurnakan ramuan dari awal. Namun, ketika saya memikirkan alkemis lain di seluruh benua, setiap kali mereka maju, atau dengan kata lain, setiap kali mereka menyempurnakan, kapan membuat ramuan baru yang tidak dikenalnya, dia akan terus gagal. Hanya setelah mengumpulkan pengalaman dia bisa berhasil, memiliki kemampuan praktis yang mahir, itu akan sia-sia. Tidak, Fang Tianan telah memperoleh banyak hal hanya dengan memilah tanaman herbal. Saat ini yang sedang dipilah Fang Tianan masih berupa obat-obatan herbal dasar. Jika digantikan oleh tumbuhan tingkat tinggi, seperti kuifin tingkat ke-7 di tangan Fang Tianan, totalnya hanya akan ada 1. Jika Fang Tianan berinisiatif untuk memisahkan dan memilah kuiteng, akhirnya diperoleh sari jamu kuiteng yang cocok untuk memurnikan ramuan, akan berantakan total dan tidak bisa digunakan untuk memurnikan ramuan. Fang Tianan menarik napas panjang dan mengeluarkan semua sisa ramuan tingkat rendah yang disimpan di tablet batas. Di bawah upaya sengaja Fang Tianan, yang tersisa hanyalah tumbuhan tingkat ketiga. Semakin rendah herba tingkatnya, semakin Fang Tianan akan menempatkannya di depan saat pertama kali memilahnya. Dengan cara ini, meskipun itu adalah perilaku boros yang disebabkan oleh ketidaktahuan Fang Tianan dengan operasi tersebut, Fang Tianan tidak akan merasa terlalu tertekan. Sebaliknya, meskipun Fang Tianan telah menyiapkan ramuan dari tingkat ke-4 hingga ke-6, dia tidak memiliki banyak. Pada dasarnya, dia menukarnya dengan Istana Bintang dengan ramuan yang perlu dia sempurnakan. Bisa dibilang poin Fang Tianan saat ini di Star Palace sudah pasti masuk kategori negatif. Fang Tianan berpikir, mungkin tidak ada murid Istana Bintang yang malu seperti dia, bukan? Karena alasan ini, Gu Yanran, Mu Kai,
dan bahkan Murong Sue serta yang lainnya meminjamkan poin mereka kepada Fang Tianan terlebih dahulu. Fang Tianan bisa dibilang mewarisi banyak kasih sayang dari orang-orang ini. Oleh karena itu, ketika Fang Tianan merawat ramuan tingkat 4 hingga 6, dia secara alami lebih memperhatikannya. Hanya setelah dia mahir dalam memilah tumbuhan tingkat rendah barulah Fang Tianan mulai membongkar dan memilah tumbuhan tersebut. Memikirkan hal ini, Fang Tianan pergi untuk memilih esensi ramuan tingkat rendah yang telah dipisahkan dan disortir satu persatu. Kebanyakan tumbuhan tidak dapat digunakan untuk memurnikan ramuan. Pertama, tingkat dekomposisi dan ekstraksi herbal ini sama sekali tidak dapat memenuhi standar pemurnian ramuan. Kedua, ketika Fang Tianan menukar obat herbal dari Istana Bintang, dia tidak dengan sengaja memahami pertukaran ramuan tingkat rendah cocok untuk ramuan yang sedang disiapkan Fang Tianan untuk dimurnikan. Terlebih lagi, Fang Tianan sendiri punya rencana untuk berlatih. Saat Fang Tianan membusuk, mengekstraksi, dan memilah semakin banyak esensi ramuan di tangannya, Fang Tianan akhirnya mengangguk puas. Tanpa sadar, Fang Tianan memusatkan perhatiannya pada tungku alkimia yang ditempatkan di tengah ruangan. Jika penguraian, ekstraksi, dan penataan tumbuhan hanya dapat dianggap sebagai keterampilan dasar seorang alkemis, maka setelah Anda menggunakan tungku alkimia dan memasuki kondisi pemurnian, Anda perlu menyaksikan seorang alkemis menyempurnakan ramuan tersebut. Bakat dari jalur alkimia tidak diragukan lagi lebih bersifat bawaan daripada jalur kultivasi. Mengapa praktisi seperti Murong Sue tidak siap untuk melanjutkan jalur alkimia? Itu benar-benar karena, setelah Murong Sue awalnya mencoba memurnikan ramuan itu, dia menemukan bahwa meskipun dia fokus pada pemurnian ramuan itu, dia tidak akan mencapai banyak hal. Terus terang, dibandingkan dengan perjalanan kultivasi, upaya dan perolehan Murong Sue dalam menyempurnakan ramuan tidak memenuhi harapan batinnya. Ini seperti obat mujarab tingkat pertama yang cocok untuk praktisi di alam Mingjin. Hampir semua praktisi dengan bakat atribut api dapat berhasil menyempurnakannya, selama dia diberikan ramuan dalam jumlah besar dan pemurnian yang benar selesai. Namun, ini tidak berarti bahwa praktisi seperti itu benar-benar bisa menjadi seorang alkemis yang luar biasa. Fang Tianan pernah bertanya kepada Murong Sue, bagaimana cara mengidentifikasi apakah seorang kultivator memiliki bakat dalam memurnikan pil? Jawaban Murong Sue sangat sederhana. Sebelum kekuatannya menjadi manusia nyata di alam Yuan manusia, dia harus menyempurnakan ramuan tingkat ketiga dengan pola ramuan. Jika kita melihat kalimat ini secara spesifik, maka mampu memurnikan ramuan yang sebanding dengan tingkat kekuatannya sendiri tidak dianggap memiliki bakat luar biasa di jalur alkimia. Hanya dengan menyempurnakan ramuan dengan pola ramuan yang sebanding dengan tingkat kekuatannya sendiri, bakat ahli ramuan ini dapat benar-benar ditunjukkan. Tentu saja, Murong Sue juga menjelaskan bahwa alkemis dengan bakat seperti ini sangat jarang, bahkan jauh lebih jarang dibandingkan jumlah praktisi yang bisa naik ke level master. Oleh karena itu, secara umum, selama ramuan dengan pola ramuan dapat dimurnikan, tidak peduli berapa tingkat ramuannya, sekte manapun akan melatih alkemis ini dengan penuh semangat. Faktanya, kemunculan pola alkimia memiliki arti yang jauh lebih dari sekadar hal biasa bagi sang alkemis. Adapun sekte seperti Sekte Qingyun tempat Fang Tianan berada sebelumnya, sangat sulit untuk menyempurnakan ramuan tingkat rendah dengan pola ramuan. Mungkin, dengan upaya gabungan dari seluruh sekte, kita kadang-kadang dapat menemukan ramuan tingkat rendah dengan pola ramuan. Namun, tidak ada alkemis dari Sekte Qingyun yang dapat menjamin bahwa ramuan yang dimurnikannya di kumpulan berikutnya akan mengandung. Pasti ada ramuan dengan ramuan tersebut, pola ramuan muncul. Seringkali, termasuk kekuatan top seperti Star Palace, jika seorang alkemis dapat menyempurnakan ramuan yang sebanding dengan tingkat kekuatannya sendiri, dia dianggap memiliki bakat yang baik dalam perjalanan ramuan. Lebih sering daripada tidak, para penggarap alam Yuan bumilah yang memurnikan ramuan tingkat ketiga atau keempat yang dapat diambil oleh para penggarap alam Yuan manusia. Dan bagaimana dengan ramuan yang akan disempurnakan oleh Fang Tianan? Senyuman aneh tiba-tiba muncul di sudut mulut Fang Tianan. Tahukah Anda, menurut catatan di pedoman alkimia, pil yang tidak menghasilkan pola pil itu tidak memenuhi syarat. Pak Tua Tianchan, yang tertinggal untuk mewarisi gua, sepertinya langsung memperlakukan pil tanpa pola pil itu sebagai pil limbah. Apakah itu hadiah yang diberikan kepada para pembudidaya yang memasuki gua warisan ketika mereka pertama kali memasukinya, atau kolam obat yang terbentuk setelah ramuan yang tak terhitung jumlahnya dibuang di aula warisan? Hal ini tergambar. Fang Tianan siap untuk mulai menyempurnakan ramuan itu hanya setelah dia mendapatkan manual alkimia. Secara khusus, kalimat jika Anda tidak melatih kesadaran spiritual Anda,
Anda tidak akan membuat alkimia dalam pedoman alkimia memberi banyak emosi pada Fang Tianan di awal. Jika bukan karena keberadaan pedoman alkimia yang memungkinkan Fang Tianan memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang setiap obat herbal dibandingkan alkemis lainnya, dan juga memiliki pencarian unik terhadap tingkat ramuan, tak perlu dikatakan lagi bahwa itu akan terjadi, akan sangat sulit bagi Fang Tianan untuk mempraktikkan proses pembusukan dan pemilahan tumbuhan dengan sejumlah besar tumbuhan tingkat rendah. Dalam analisis terakhir, jika sebuah sekte atau kekuatan ingin mengembangkan seorang alkemis yang luar biasa, harga yang harus dikeluarkannya jauh lebih sulit daripada membina seorang praktisi yang luar biasa. Sedangkan untuk membudidayakan seorang alkemis yang bisa memurnikan ramuan dengan pola ramuan, itu bukanlah sebuah kesulitan yang bisa dijelaskan dengan jelas. Terlebih lagi, itu masih termasuk dalam kategori bakat sang alkemis itu sendiri. Anda harus tahu bahwa ramuan biasa, setelah berhasil dimurnikan, dapat disimpan dalam waktu yang relatif singkat. Obat mujarab yang sudah matang akan kehilangan lebih banyak khasiat obatnya jika semakin lama disimpan. Sederhananya, seorang ahli ramuan, setelah berhasil menyempurnakan ramuan, perlu mendistribusikan ramuan ini kepada praktisi yang sesuai sesegera mungkin agar mereka dapat meminumnya. Jika tidak, meskipun obat mujarab berhasil dimurnikan, itu akan sia-sia. Semakin cepat pil tanpa pola pil diminum oleh seorang kultivator, semakin baik efeknya. Hanya ramuan dengan pola ramuan yang dapat disimpan dalam waktu lama setelah berhasil dimurnikan. Sama seperti 3 botol ramuan yang diperoleh Fang Tianan dari Gua Warisan, efektivitas ramuan tersebut tidak akan hilang bahkan setelah ribuan tahun. Apakah suatu obat mujarab memiliki pola ramuan atau tidak menentukan apakah obat tersebut dapat disimpan dalam waktu yang lama. Mungkin, untuk ramuan tingkat rendah itu, ada tidaknya garis merah berdampak kecil. Karena kelompok praktisi ini tidak memiliki kebudewa yang kuat untuk meminum obat mujarab. Sekalipun obat mujarab digunakan untuk meningkatkan kekuatan setelah cedera, selama obat mujarab memiliki efek seperti itu. Bahkan praktisi di tahap Ming Jin dapat meminum pil dari tahap Dark Jin setelah terluka. Siapa yang membiarkan efektivitas obat mujarab perlahan-lahan menghilang seiring berjalannya waktu? Namun, untuk ramuan tingkat menengah dan tingkat tinggi, ada tidaknya pola dan sangatlah penting. Bagaimanapun, keberadaan esensi sejati berbeda dengan energi dalam tubuh seorang kultivator. Pentingnya esensi sejati bagi seorang kultivator sudah terbukti dengan sendirinya. Bahkan orang sungguhan di alam Yuan manusia yang memiliki obat mujarab di alam Yuan bumi tidak akan berani kehilangan keefektifan obat mujarab tersebut. Sebaliknya pilihlah untuk mengambilnya secara langsung. Adapun bagi para penggarap alam Yuan bumi dan alam Tian Yuan, terlebih lagi. Semakin tinggi tingkat kekuatannya, Anda harus semakin berhati-hati saat memilih ramuan. Jika tidak, hal ini tidak hanya akan mempengaruhi saat meminum obat mujarab, tetapi juga berdampak pada tubuh. Ini juga akan berdampak besar pada jalur kultivasi praktisi di masa depan. Belum lagi, ada banyak jenis ramuan, dan kultivator mana yang akan membawa berbagai ramuan untuk diminum tepat waktu. Ini setara dengan penggarap yang membawa harta karun yang sangat besar setiap hari, tetapi ramuan di dalam harta karun itu tidak akan diambil tepat waktu karena pemiliknya tidak dapat mengambilnya. Dan secara bertahap menghilang. Fang Tianan tahu betul di dalam hatinya pentingnya pola ramuan bagi ramuan itu. Jika demikian, sebelum Fang Tianan mendapatkan manual alkimia, Fang Tianan secara alami mampu memurnikan ramuan biasa dan merasa puas. Namun, setelah memiliki manual alkimia, Fang Tianan sendiri akan memiliki persyaratan yang lebih tinggi untuk dirinya sendiri. Anda tidak bisa mengambil harta karun seperti pedoman alkimia dan memurnikan beberapa yang disebut pil limbah, bukan? Memikirkan hal ini, seluruh tubuh Fang Tianan menggigil secara tidak wajar. Kemudian, Fang Tianan menyesuaikan emosinya dan mulai menyempurnakan ramuan pertama dengan tangannya sendiri, ramuan penambah Qi. Ketika dia berada di Sekte King Yun, Fang Tianan telah melihat pil penambah Qi. Terlepas dari apakah itu pil penambah Qi tingkat pertama, tingkat kedua, atau tingkat ketiga, efeknya sebenarnya sama, digunakan untuk meningkatkan energi dalam tubuh seorang praktisi tingkat prajurit. Yang sangat mengejutkan Fang Tianan adalah menurut catatan di pedoman alkimia, bahan yang perlu disiapkan untuk 3 tingkat pil penambah Qi adalah sama. Sepenuhnya mengandalkan teknik sang alkemis dan kendali tungku alkimia, level akhir ramuan ditentukan oleh perbedaan kualitas dan tingkat efektivitas ramuan. Sama seperti pil penambah Qi dengan tampilan terburuk secara alami adalah pil tingkat pertama, sedangkan pil penambah Qi dengan tampilan dan khasiat terbaik adalah pil tingkat ketiga. Fang Tianan memikirkannya, karena ini adalah pertama kalinya dia memurnikan ramuan itu, dia harus berkonsentrasi padanya.
Pertama, lalui proses khusus untuk menyempurnakan ramuan itu dalam pikirannya, dan kemudian berjuang untuk kesuksesan satu kali, sehingga untuk menyediakan obat mujarabnya sendiri. Mari kita mulai dengan baik. Oleh karena itu, Fang Tianan terus melatih proses penyempurnaan pil penambah ki dalam pikirannya, berulang kali. Yang membuat Fang Tianan sedikit bingung adalah bahwa pil pemurnian seperti pil penambah ki sepertinya tidak memerlukan penggunaan kesadaran spiritual. Kalau tidak, bagaimana para alkemis lain menyempurnakan pil penambah ki? Namun bagaimana dengan kalimat pembuka dalam pedoman alkimia, jika Anda tidak melatih kesadaran spiritual Anda tidak akan bisa menyempurnakan alkimia. Dalam pandangan Fang Tianan, karena kalimat seperti itu muncul dalam kitab suci alkimia, kalimat tersebut pasti memiliki makna yang khusus dan mendalam. Oleh karena itu, ketika Fang Tianan tidak dapat memahaminya, dia tidak repot-repot memikirkannya. Bagaimanapun, pada saat ini, meskipun tingkat kekuatan Fang Tianan belum mencapai tingkat master, atau tingkat suci, dia memilikinya dalam hal kesadaran spiritual. Fang Tianan tidak perlu khawatir. Pertama, dia memilih semua bahan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pil peningkat ki. Kemudian, Fang Tianan datang ke kompor alkimia di tengah ruangan. Menurut instruksi di pedoman alkimia, dia pertama kali mulai mengedarkan yang sebenarnya esensi di tubuhnya. Yuan mulai mengaktifkan batasan yang telah diukir ke dalam tungku alkimia, memungkinkan tungku alkimia memasuki kondisi pemurnian ramuan. Setelah itu, selangkah demi selangkah, ramuan tersebut dimasukkan ke dalam tungku alkimia pada waktu yang tepat. Setelah melakukan ini baru permulaan. Fang Tianan masih perlu mengedarkan energi sebenarnya di tubuhnya sambil terus mengamati informasi yang diumpankan dari tungku alkimia. Misalnya, bagaimana situasi semua sari tumbuhan di dalam tungku alkimia? Apakah sudah dipisahkan dan diintegrasikan lebih lanjut? Atau apakah khasiat obat dalam ramuan ini telah sepenuhnya dirangsang oleh energi sejati? Potongan-potongan informasi membuat Fang Tianan langsung merasakan sakit di kepalanya. Master alkimia bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh praktisi biasa. Fang Tianan hanya bisa menghela nafas. Persiapan sebelumnya saja sudah sangat melelahkan. Pada saat ini, Fang Tianan tiba-tiba perlu memusatkan seluruh perhatiannya pada situasi di tungku alkimia. Sekali ada kesalahan sekecil apapun, itu akan mempengaruhi hasil akhir. Operasi yang sangat rumit ini membuat Fang Tianan merasa sedikit bersemangat, tetapi juga merasa sedikit tak tertahankan. Tanpa disadari, lautan kesadaran di dantian atas Fang Tianan mulai melonjak. Segera setelah itu, sebagian dari kesadaran spiritual Fang Tianan tampaknya menembus ke dalam tungku alkimia secara mandiri melalui operasi tangan Fang Tianan. Hah? Fang Tianan bertanya-tanya dengan lembut. Ketika kesadaran Fang Tianan memasuki tungku alkimia, tampak seluruh pemandangan di dalam tungku alkimia sejelas disajikan di lautan kesadaran Fang Tianan, begitu jelas dan spesifik. Fang Tianan tidak perlu mengontrol esensi herbal di tungku alkimia dengan tangannya saat ini, tetapi hanya perlu terus-menerus memperhatikan situasi di tungku alkimia di dalam lautan kesadarannya sendiri. Mungkinkah ini manfaat memurnikan ramuan setelah memiliki kesadaran spiritual? Fang Tianan tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul sudut mulutnya. Mengamati dan mengendalikan situasi di tungku alkimia melalui lautan kesadarannya sendiri adalah sesuatu yang tidak pernah berani dibayangkan oleh Fang Tianan sebelumnya. Mungkin, sebelum menyempurnakan ramuan tersebut, yaitu ketika dia baru saja memperoleh panduan pemurnian ramuan, Fang Tianan masih dengan berani membayangkan apakah kesadaran spiritualnya memiliki peran khusus dalam menyempurnakan ramuan tersebut. Namun, saat tingkat kekuatan Fang Tianan meningkat selangkah demi selangkah, Fang Tianan tiba-tiba menyadari bahwa ketika menyempurnakan ramuan tingkat rendah, bagaimana alkemis lain melakukannya. Jika hanya karena kesadaran ilahi yang memainkan peran yang tak tergantikan dalam memurnikan pil, maka setelah para alkemis ini maju ke tingkat master dan memiliki kesadaran ilahi, mereka secara alami akan menemukan bahwa kesadaran ilahi mereka memainkan peran penting dalam memurnikan pil. Peran obat dalam proses tersebut juga akan membuat perubahan terkait saat memurnikan ramuan. Ini tidak diragukan lagi jauh dari makna yang disebutkan dalam pedoman alkimia, jika Anda tidak melatih kesadaran spiritual Anda tidak akan menyempurnakan alkimia. Fang Tianan merenungkan bahwa pemahaman kalimat ini harus memiliki makna yang lebih dalam. Hanya saja saat ini tidak ada cara untuk memahami Fang Tianan. Meski begitu, setelah kesadaran spiritual Fang Tianan di lautan kesadaran secara bertahap menembus ke dalam tungku alkimia, Fang Tianan tiba-tiba merasa jauh lebih rileks selama proses pemurnian ramuan tersebut. Pada saat ini, Fang Tianan bahkan sedang ingin mengamati bagaimana esensi yang dipisahkan dari ramuan diubah menjadi ramuan di tungku ramuan.
Keberhasilan setiap obat mujarab bukanlah hal yang instan. Tergantung pada teknik yang dikuasai oleh masing-masing alkemis, atau pengendalian api di tungku alkimia, waktu untuk memurnikan ramuan secara alami akan berbeda. Fang Tianan mengetahui dari Murong Sue bahwa ketika para alkemis di benua ini menyempurnakan ramuan tingkat rendah, biasanya hanya membutuhkan waktu sekitar 1 hari untuk menyelesaikannya. Penyelesaian yang disebutkan di sini berarti apakah ramuan dalam tungku alkimia berhasil dimurnikan atau tidak. Api di tungku alkimia akan berhenti. Artinya kali ini proses pemurnian ramuan telah selesai. Dan jika Anda ingin menyempurnakan ramuan dari alam manusia nyata, itu akan memakan waktu lebih lama. Dalam beberapa kasus, diperlukan waktu 3 hingga 5 hari. Beberapa, bahkan mungkin memakan waktu lebih dari 10 hari, itu mungkin. Namun, Fang Tianan melihat bahwa ramuan yang dia sempurnakan untuk pertama kalinya menunjukkan tanda-tanda terbentuk hanya dalam waktu 1 jam. Hal ini membuat Fang Tianan merasa sedikit luar biasa. Apakah karena peningkatan kendali kesadaran spiritual dalam proses pemurnian ramuan, atau karena metode pemurnian ramuan dalam pedoman alkimia jauh melebihi metode alkemis saat ini di daratan? Selain itu, Fang Tianan benar-benar tidak mengerti mengapa dia hanya membutuhkan waktu sekitar 1 jam untuk menyempurnakan pil peningkat Qi tingkat rendah. Pada dasarnya, ini adalah tahap terakhir. Bang! Tepat ketika pikiran Fang Tianan melayang tentang mengapa dia bisa memurnikan ramuan itu begitu cepat, suara keras tiba-tiba muncul di tungku alkimia di depan Fang Tianan. Fang Tianan melirik tanpa sadar. Yang kulihat hanyalah tutup tungku alkimia. Telah dibuka sepenuhnya. Di dalamnya, ada aroma obat yang samar. Namun, setelah Fang Tianan mencium aroma obat, dia tercengang. Gagal. Fang Tianan bergumam diam-diam, dan kemudian, tanpa banyak gangguan, dia berjalan langsung ke tungku alkimia. Dia melihatnya dengan hati-hati, dan bahkan mengulurkan tangan untuk mengeluarkan sisa obat pemurnian yang gagal dari tungku alkimia dan memeriksanya. Untuk Fang Tianan, setiap proses pemurnian ramuan saat ini, baik berhasil atau tidak, adalah akumulasi pengalaman. Hanya dengan menemukan kekurangan dalam proses pemurnian ramuan, kemajuan Fang Tianan di jalur ramuan dapat ditingkatkan dengan cepat. Oleh karena itu, Fang Tianan memandang residu obat di tungku ramuan ini dengan sangat hati-hati. Hampir setiap keraguan telah dihilangkan. Namun, setelah Fang Tianan memeriksanya dengan cermat, Fang Tianan masih yakin bahwa tidak ada yang salah dengan proses pemurnian ramuan sebelumnya. Faktanya, Fang Tianan bahkan mengingat dengan cermat bahwa dia sedang menyempurnakan ramuan tersebut. Pengendalian tungku obat mujarab sangat konsisten dengan poin-poin penting dalam kitab suci alkimia. Mengapa gagal? Fang Tianan bergumam diam-diam, dan gagal begitu cepat. Tiba-tiba, Fang Tianan bertanya-tanya apakah kecepatan pemurnian ramuan itu terlalu cepat. Lagi pula, selain itu, Fang Tianan benar-benar tidak dapat menemukan alasan yang lebih masuk akal. Meskipun ramuan yang diurai dan disortir Fang Tianan selama persiapan untuk memurnikan ramuan tidak diproses dengan sempurna, Fang Tianan juga sangat jelas bahwa jika persiapan awal ini digunakan untuk menyempurnakan pola ramuan, pil secara alami akan berdampak. Namun jika hanya digunakan untuk memurnikan ramuan tingkat biasa dan membiarkan Fang Tianan berlatih saja, nyatanya itu sudah menjadi saripati herbal yang sangat bagus. Namun, kecepatan pemurnian obat mujarab tidak dikendalikan oleh Fang Tianan. Ini adalah prosedur bagaimana menyempurnakan pil peningkat Qi di manual alkimia. Fang Tianan menyadari bahwa setiap langkah dilakukan sesuai dengan instruksi dalam pedoman alkimia. Bagaimana bisa gagal? Fang Tianan melihat ampas obat di tungku alkimia dan sedikit terkejut. Setelah memikirkannya sebentar, tetapi tidak dapat menemukan alasannya, Fang Tianan tidak menyerah dan terus menyempurnakan ramuan batch kedua sesuai dengan prosedur operasi sebelumnya. Itu adalah pil penambah Qi yang sama, bahan yang sama, dan metode pemurnian Fang Tianan tidak berbeda dari yang pertama kali sebelumnya. Hanya Fang Tianan yang lebih berhati-hati saat melemparkan ramuan ke dalam tungku alkimia. Bahkan ketika Fang Tianan mengedarkan energi sebenarnya di tubuhnya untuk mengaktifkan tungku alkimia, dia sangat berhati-hati. Namun, seperti mengulangi metode alkimia pertama, hasil alkimia pertama akan sama. Suara bang, suara yang mengecewakan benar-benar mengganggu pikiran Fang Tianan. Mungkinkah langkah-langkah alkimia dalam pedoman alkimia salah? Fang Tianan bahkan mulai ragu apakah dia benar-benar tidak memiliki bakat untuk alkimia. Kalau tidak, mengapa mereka semua memurnikan ramuan sesuai dengan instruksi di pedoman alkimia, tetapi mereka tetap tidak berhasil? Tentu saja, itu hanya 2 kegagalan, jadi Fang Tianan tidak akan terlalu tertekan. Anda juga dapat melakukannya untuk ketiga atau keempat kalinya. Pada saat ini,
Fang Tianan tidak akan sepenuhnya mengikuti instruksi dalam manual alkimia untuk menyempurnakan ramuan tersebut. Sebaliknya, dia akan menyempurnakan ramuan tersebut berdasarkan apa yang dia dengar dari Murong Sue atau Penatuaku dari Istana Bintang sedang membandingkan metode mereka dalam memurnikan pil dan mencoba menyempurnakan pil penambah Qi. Sesuai ekspektasi Fang Tianan, ketika Fang Tianan menggabungkan dua metode pemurnian ramuan, dia benar-benar berhasil sekali. Meskipun ramuan yang dimurnikan tidak bermutu tinggi dan hanya ramuan penambah Qi tingkat rendah, ramuan tersebut juga merupakan ramuan yang berhasil, bukan? Jika Anda benar-benar ingin membicarakannya, Fang Tianan saat ini dapat dianggap sebagai alkemis tingkat prajurit. Tanpa sadar, Fang Tianan mulai membandingkan bagaimana satu-satunya waktu sukses ini berbeda dari proses pemurnian ramuan sebelumnya. Sebab, dalam pandangan Fang Tianan, proses pemurnian ramuan yang disarankan dalam pedoman alkimia relatif efisien. Proses penyempurnaan ramuan yang diceritakan oleh Penatuaku dari Istana Bintang relatif rumit. Namun, jalur yang berbeda mengarah pada tujuan yang sama, dan Fang Tianan selalu merasa bahwa langkah terakhir untuk mengubah sari herbal dalam tungku ramuan menjadi ramuan penambah Qi umumnya sama antara kedua metode tersebut. Jadi, mengapa Fang Tianan berhasil ketika dia mencoba lebih mengandalkan nasihat Penatuaku dan membutuhkan waktu lama untuk menyempurnakan ramuannya? Pikiran pertama yang terlintas di benak Fang Tianan adalah bahwa proses dan langkah-langkah dalam sutra alkimia terlalu mendalam baginya saat ini. Pasti ada masalah selama eksekusi spesifik Fang Tianan. Pemahamannya sudah ada, dan metode alkimia yang disarankan oleh Penatuaku adalah populer dan dapat dikuasai oleh praktisi tingkat prajurit. Orang sungguhan di tahap tengah alam Tianyuan seperti Fang Tianan secara alami dapat menggunakannya dengan relatif mudah. Oleh karena itu, Fang Tianan berbalik dan dengan hati-hati memeriksa informasi tentang pemurnian pil peningkat Qi di manual alkimia. Sayangnya, Fang Tianan tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Pikiran kedua yang muncul di benak Fang Tianan secara alami adalah bahwa lokasi dia berada adalah tanah yang ditinggalkan oleh para dewa. Mungkinkah keterbatasan lingkungannya menyebabkan Fang Tianan mengikuti instruksi dalam kitab suci alkimia? Untuk memurnikan obat mujarab, apakah tidak akan berhasil? Untuk mengkonfirmasi gagasan ini, Fang Tianan mulai mencoba menyempurnakan ramuan tingkat rendah lainnya pil konsolidasi Qi. Ini juga merupakan ramuan tingkat rendah, dan juga cocok untuk praktisi tingkat prajurit. Ketika Fang Tianan memurnikannya, terlepas dari perbedaan ramuan yang tercantum pada ramuan tersebut, teknik pemurniannya masih sangat mirip. Kali ini, Fang Tianan juga sepenuhnya mengikuti instruksi dalam manual alkimia untuk menyempurnakan pil konsolidasi Qi. Hasilnya, seperti dugaan Fang Tianan, proses sebelumnya berjalan sangat lancar. Bahkan jika Fang Tianan menggunakan kesadaran spiritualnya untuk memeriksa kondisi ramuan di tungku ramuan, tidak ada masalah terkondensasi, seluruh tungku alkimia meledak dan mengeluarkan suara keras. 410.